Berikut perkenalan film hari ini yang berjudul Her Tragechting. Singkatnya, ini adalah versi roman umum dari Silakan Menikah Dengan Saya. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton. Bagi yang sudah nonton, tonton lagi. Pembukaan dimulai dengan adegan pemakaman Tae-hang Hien yang diguyur hujan. Orang yang datang melayat dan sangat berduka saat ini adalah Tae-hang Dwi Chow. Dia mengatakan, jika saja dulu dia berani melangkah masuk ke dalam hidupnya, mungkin dia bisa mengubah takdir kematian dini ini. 3, 2, 1. Tae-hang Hien membuka matanya dan terbangun. Dia terlahir kembali ke 5 tahun sebelum kematiannya, di sebuah konser. Dia terkejut saat menyadari bahwa suaminya yang berdiri di sampingnya baru saja berkomplot dengan sahabatnya untuk mencelakainya. Tidak bisa menahan emosinya, dia langsung menampar, memukul, dan menendangnya di tengah kerumunan, lalu mengejarnya sampai ke panggung tempat Tae-hang Dwi Chow sedang tampil. Dorongan-dorongan itu membuatnya terjatuh, dan Tae-hang Dwi Chow sendiri yang menghentikan penampilannya untuk menopangnya. Ketika melihat sahabatnya yang mengkhianatinya kini berdiri di depannya dengan polos bertanya, amarahnya meluap-luap. Tae-hang Hien lari dari kerumunan seolah ingin lari dari kenyataan. Kakinya yang gemetar berhenti di depan sebuah foto dengan tanggal yang jelas tertulis. Benar, itu adalah tahun lalu. Dia masih tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Tae-hang Dwi Chow segera mengejarnya, mengabaikan teriakan para penggemarnya. Dia menariknya pergi dan berganti pakaian tepat di depannya. Ketika Tae-hang Hien melihat tangannya terluka, dia sangat khawatir. Dia hanya berkata dengan lembut, itu hanya luka kecil, asalkan kepala Tae-hang Hien tidak terluka. Kata-katanya mengejutkannya, karena bekas luka itu seharusnya baru muncul nanti. Kata-kata Tae-hang Dwi Chow seolah mengungkap sesuatu yang misterius. Dia mengulurkan tangannya, menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dia juga mengangguk setuju. Ketika mereka sampai di gedung, dia berkata bahwa dia tidak tahu apa yang telah dia alami, tetapi mulai sekarang, apapun yang terjadi, dia selalu bisa datang kepadanya. Sebelum pergi, dia dengan lembut memegang tangannya dan mengucapkan selamat tidur, membuat hatinya kembali hangat. Kembali ke kamar setelah serangkaian insiden, Tae-hang Hien masih belum bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Mengapa dia kembali ke masa lalu, tepat 1 tahun yang lalu. Sebagian dari dirinya curiga itu semua hanyalah mimpi, tetapi suara kunci pintu yang berbunyi membawanya kembali ke kenyataan. Han Hien Fei, suaminya di masa depan dan kekasihnya saat ini, muncul dengan wajah kesal, meminta dia untuk berbicara dengan jelas. Dia tidak bisa mengerti perilaku impulsifnya saat di konser, mengira dia kehilangan kendali emosi karena sedang hamil. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan agar tidak memengaruhi karirnya. Kata-kata ceroboh itu membuat Tae-hang Hien tersadar. Dia langsung menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak hamil, hanya sakit perut. Alih-alih khawatir, Han Hien Fei justru tampak senang karena dia tidak hamil. Seolah-olah baru saja terbebas dari beban berat tanpa peduli dengan rasa sakit yang dideritanya. Sikap tidak peduli itu adalah tetesan terakhir yang membuat gelas tumpah. Tanpa ragu, Tae-hang Hien berseru, Han Hien Fei, kita putus saja. Ketika dia menanyakan alasannya, dia tidak bisa menahan kekesalannya yang telah terpendam selama bertahun-tahun, menanyainya tentang perlakuannya selama ini. Dia hanya tahu cara memeras uang, memanfaatkannya, memaksanya menanggung semua konsekuensi, dan tidak pernah memberikan apapun yang baik. Dia mulai curiga, mendesaknya, apakah kamu berkencan dengan Tae-hang Dwi Chow? Ingatan dari kehidupan sebelumnya kembali menyeruak. Setelah 10 tahun berpacaran, mereka menikah, mengira itu akan bahagia. Tapi kemudian, muncul bayangan ibu mertua yang kejam melempar cangkir ke wajahnya, menyebabkan dahinya berdarah dan meninggalkan bekas luka. Suaminya yang dulu tidur di sampingnya kini mabuk-mabukan setiap hari, setiap kali membuka mulut dia memukuli, bahkan mencekiknya hingga sesak napas. Dia bekerja keras, melayani keluarga suaminya, sampai akhirnya terkena kanker perut dan menunggu kematian. Sekarang, meskipun dia sudah kembali ke masa lalu, sifat otoriter suaminya tidak berubah. Dia terus menggunakan kekerasan untuk mengendalikannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tepat pada saat itu, Lam Fin muncul tepat waktu, mencegah tindakan kasarnya. Di depan orang lain, Han Hien Fei langsung berpura-pura bahwa itu semua hanyalah lelucon antara sepasang kekasih, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Lam Fin diam-diam melaporkan semuanya kepada Tae-hang Dwi Chow, yang membuatnya semakin khawatir. Tae-hang Dwi Chow segera meminta Lam Fin untuk tetap berada di sekitar area tersebut dan diam-diam melindungi Tae-hang Hien. Jika terjadi sesuatu, dia harus segera memberitahunya. Kembali ke kamar, Tae-hang Hien melihat goresan di lehernya, hatinya gelisah. Han Hien Fei seperti bom waktu, dia tidak bisa putus dengannya secara damai. Namun kali ini, setelah mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru, dia pasti tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dia ingin meninggalkannya,
tetapi semua uang yang dia tabung telah dicuri olehnya. Di tangannya sekarang hanya ada sedikit uang simpanan, tidak cukup untuk membuat rencana penarikan yang aman. Ketika matanya melihat profil THM Dwi Chao, sebuah ide muncul di benak Teh Hang Hien, sebuah rencana baru perlahan-lahan terbentuk. Pagi berikutnya, sambil memegang hasil pemeriksaan, dia merasa lega saat mengetahui bahwa dia hanya menderita sakit perut ringan, tidak hamil, dan belum terkena kanker. Dengan demikian, semuanya masih bisa dimulai lagi. Namun, ketika dia berbalik untuk melangkah pergi, dia tergelincir dan hampir jatuh. Dan THM Dwi Chao sekali lagi muncul tepat waktu, mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Pertemuan tak terduga itu membuat keduanya sedikit canggung. Teh Hang Hien malu-malu meminta maaf karena telah merusak konser tadi malam. Dwi Chao hanya menjawab dengan lembut, jika ingin meminta maaf, ajaklah dia makan. Keduanya makan semangkuk mie sederhana, tetapi suasana dipenuhi dengan kecanggungan dan keraguan. Saat mengobrol, Dwi Chao tiba-tiba berkata, dibandingkan denganku, Han Hien Fei tidak lebih baik dalam hal apapun. Lalu, setengah bercanda setengah serius, dia menyarankan, mulai sekarang, ikut denganku saja. Kata-kata itu membuat Teh Hang Hien begitu terkejut, hingga dia tersedak. Melihat itu, dia buru-buru menjelaskan bahwa maksudnya adalah mengundangnya untuk bekerja di S-Studio. Karena dia adalah manajer artis yang berbakat, dia tidak seharusnya tinggal dengan orang yang hanya bisa menyusutkan bakatnya dan tidak memiliki ambisi. Bagi Teh Hang Hien, tawaran itu seperti tali penyelamat, baik sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari Han Hien Fei, maupun sebagai jalan untuk memulai kembali hidupnya. Namun, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir. Tepat pada saat itu, matanya tanpa sadar berhenti pada bekas luka di tangan THM Dwi Chao, bekas luka yang persis sama dengan yang dia miliki di masa depan. Dia tercengang, hatinya dipenuhi dengan perasaan aneh yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Sementara itu, Dwi Chao diam-diam berkata pada dirinya sendiri, kali ini, dia tidak akan membiarkannya terluka lagi. Pikiran masih bingung, Teh Hang Hien tiba-tiba berhadapan dengan Han Hien Fei dan langsung berusaha menghindarinya. Tapi sebelum dia sempat berbicara, dia sudah dihadang selangkah oleh THM Dwi Chao. Berkat itu, dia berhasil lolos sementara, tetapi kekhawatiran untuk menghadapi Han Hien Fei selamanya masih membebani hatinya. Di tengah-tengah itu, sebuah pesan dari dia dikirimkan dengan nada yang penuh penyesalan. Dia mengatakan bahwa dia telah menjual semua saham Tianhe untuk membeli kembali saham sebuah perusahaan teknologi bernama U. Dengan harapan ketika saham ini naik, dia bisa mengembalikan semua uang yang pernah dia hutang kepadanya. Dia memohon agar Teh Hang Hien tidak putus dengannya. Setelah membaca ini, Teh Hang Hien tanpa sadar tertawa. Dia ingat dengan sangat jelas, di masa depan, saham Tianhe lah yang meledak, sementara perusahaan teknologi U anjlok. Melihat dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesulitan, dia memutuskan untuk membeli saham Tianhe dan menunggu untuk menjadi kaya. Di game, Teh Hang Hien bertemu lagi dengan Deep Fei, sahabat dari kehidupan sebelumnya yang bersekongkol dengan Han Hien Fei untuk mendorongnya ke akhir yang tragis. Meskipun hatinya masih penuh amarah, dia tetap tenang. Membalas senyum palsu Deep Fei, Teh Hang Hien dengan lembut menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang menderita kanker. Suaminya diam-diam berselingkuh dengan sahabatnya, dan bahkan dengan kejam bekerja sama untuk mencelakai wanita itu dengan tragis. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh arti, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Tapi jika aku mati, ambillah semua hartaku. Sekilas terdengar menyentuh, tetapi bagi Teh Hang Hien, itu hanyalah sandiwara munafik. Jika dia tidak pernah mati sekali, mungkin dia akan benar-benar percaya. Tapi sekarang, dia hanya tersenyum dingin. Semua yang terjadi setelah itu sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Deep Fei sekali lagi mencuri proyek yang telah Teh Hang Hien persiapkan dengan susah payah, membawa rencana tersebut untuk menemui VNG Hook dan merebut tempat di acara serah terima keluarga yang seharusnya miliknya. Tidak lama kemudian, Deep Fei dipromosikan menjadi orang yang bertanggung jawab atas bagian perencanaan artis. Dan tentu saja, dia juga tidak lupa mulai merayu VNG Hook, pria yang pernah memiliki perasaan terhadap Teh Hang Hien. Dan kali ini, dia benar-benar terpesona. Dalam rapat proyek, VNG Hook secara terbuka mendukung rencana Deep Fei, menyatakan bahwa dia akan menyerahkan seluruh acara ini kepadanya. Deep Fei jelas sangat bangga, tersenyum seolah-olah dia sudah memegang seluruh kekayaan di tangannya. Tapi sebelum sempat merayakannya terlalu lama, THM Dwi Chao tiba-tiba masuk, meminta untuk melihat detail rencana perwakilan merek baru. Ketika dia tahu bahwa yang bertanggung jawab adalah Deep Fei, dia langsung menolak. Terus terang, singkat, tidak berbelit-belit, Deep Fei hanyalah pendatang baru. Belum memiliki pengalaman praktis, jika dia salah, itu akan langsung memengaruhi citranya. Kesimpulannya, proyek ini, dia hanya percaya untuk menyerahkannya kepada Teh Hang Hien dan DNG Huenha. Wajah Deep Fei memerah karena marah tetapi tidak bisa membantah. Dwi Chao dengan lembut memperingatkan, sebelum kamu ingin pergi jauh, kamu harus belajar cara berjalan dengan benar. Tidak ada yang bisa naik ke surga dengan menginjak orang lain. Kata-kata itu membuat ruang rapat hening. Teh Hang Hien tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena dia melihat dengan jelas situasi permainannya.
dengannya. VNG Hook terpesona oleh Deep V. Cepat atau lambat dia akan dipimpin olehnya. Jika dia bisa menarik DNG Hu NH ke sisinya, dia akan memiliki seorang teman yang berharga. Hanya ada satu hal yang membuatnya bingung, mengapa THM Dwi Chao selalu muncul di saat yang tepat, memihaknya seolah dia tahu segalanya. Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, Han Qianfei tiba-tiba muncul, dengan wajah yang menunjukkan penyesalan. Dia masih nekat, mencoba melepas baju dan memaksanya. Pada saat dia merasa tidak bisa melawan, bel pintu berbunyi. Itu adalah THM Dwi Chao. Mengenakan topi dan kacamata, dia berpura-pura menjadi tukang ledeng gedung untuk memeriksa pipa yang bocor. Han Qianfei mencoba beradu argumen dengan tukang itu, tetapi Tang Hian mengambil kesempatan itu untuk mendorongnya keluar dengan semua pakaiannya. Dia tidak bisa membiarkan dia tinggal lebih lama lagi. Keesokan paginya, Tang Hian bertemu THM Dwi Chao di balkon atap untuk berterima kasih. Satu kali dia menyelamatkannya dari Han Qianfei, dan satu kali dia membantunya mendapatkan kembali posisinya dalam proyek. Dia hanya tersenyum, berkata dengan lembut, "Aku hanya mengembalikan apa yang pantas kamu dapatkan." Ketika dia menyebutkan tawaran untuk bergabung dengan S-Studio, dia menolak. Dia ingin mendapatkan kesempatan itu dengan kemampuannya sendiri. Itu satu-satunya cara untuk membuatnya bertahan. Dia tidak memaksa, hanya mengundangnya makan di akhir pekan. Tetapi sebelum dia sempat mengangguk, Deep V tiba-tiba menyela, memberitahu dengan santai, "Akhir pekan ini Tang Hian sudah ada janji denganku." Dwi Chao hanya tersenyum sopan, "Kalau begitu, lain kali saja," lalu berbalik pergi. Setelah dia pergi, Deep V berbalik dan bertanya sejak kapan dia mengenal Dwi Chao. Tang Hian menjawab dengan dingin untuk mengabaikannya, dan dia lagi-lagi pura-pura ingin bekerja sama dalam proyek. Tang Hian mencibir, "Kamu memberikan rencanaku kepada Direktur VNG dan mengakuinya sebagai milikmu. Hak apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku?" Deep V dengan berani berdalih bahwa dia melakukan itu demi kebaikan temannya, dan di antara teman tidak boleh ada perhitungan. Namun Tang Hian sekarang bukan lagi kelinci bodoh dari kehidupan sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Mulai sekarang di antara kita, sebaiknya batasi diri." Sedikit yang tahu, THM Dwi Chao juga adalah orang yang terlahir kembali. Dia selalu ragu apakah harus memberitahunya bahwa Han Qianfei dan Deep V akan mengkhianatinya. Tetapi dia takut dia tidak akan percaya. Tanpa diduga, Tang Hian juga membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja keduanya belum menyadari itu satu sama lain. Di perusahaan hiburan Enchen Hian, dia diam-diam senang ketika saham Qian He melonjak seperti di kehidupan sebelumnya. Jalan yang dia pilih kali ini jelas benar. Tepat pada saat itu, Deep V masuk dan memberinya gaun dan sepasang sepatu untuk persiapan pesta malam. Tang Hian langsung teringat kehidupan sebelumnya. Karena terlalu percaya pada temannya, dia menjadi bahan tertawaan. Gaun dan sepatu bagus yang diberikan Deep V ternyata barang tiruan, sementara dia sendiri tampil memukau dengan barang-barang bermerek asli. Dia dicemooh oleh teman-temannya seperti badut, disiram air, dan dimaki-maki di toilet. Tapi kali ini, dia sudah tahu semua trik kotor itu. Menerima gaun dari tangan Deep V, dia berpura-pura polos, bahkan menuangkan air untuknya seolah-olah mereka adalah teman sejati. Ketika sedang menelepon untuk mencari rumah sewa, dia tidak sengaja bertemu THM Dwi Chao. Mendengar ceritanya, dia menawarkan, "Aku punya rumah kosong, jika kamu mau, aku akan tunjukkan sekarang." Tanpa ragu, dia setuju. Semua itu tidak sengaja terlihat oleh Han Qianfei, dan dia marah seperti panci berisi sup yang mendidih. Memanfaatkan saat dia sendirian, dia menariknya ke gudang, menutup pintu, dan bertanya dengan marah apakah dia putus dengannya karena Dwi Chao. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan Dwi Chao terseret dalam kekacauan ini, jadi dia menahan diri. Dia hanya memintaku melakukan beberapa hal sepele. "Aku putus denganmu karena kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku." Han Qianfei, setelah mendengar itu, berpura-pura menyesal, lalu seperti biasa, mencoba memaksanya lagi. Untungnya, DNG Hu NH lewat dan berhasil menariknya keluar dari situasi yang lengket itu. Begitu dia keluar, Tang Hian melihat Deep V menyiapkan trik lama, berpura-pura tersandung untuk menumpahkan kopi ke tubuhnya. Hidup ini tidak akan mudah. Ketika Deep V menyerbu, Tang Hian dengan ringan menghindar dan dengan sengaja menjegalnya. Akibatnya, Deep V terjatuh menimpa Han Qianfei dan kopi panas tumpah tepat ke arahnya. Han Qianfei berteriak kesakitan, menyalahkan Deep V karena ceroboh. Saat mencuci tangan di toilet, Tang Hian tiba-tiba bertemu THM Qiu, asisten artis baru. Dia sedang datang bulan dan bajunya terkena noda. Seketika, Tang Hian melepaskan jaketnya untuk menutupi THM Qiu. Sejak saat itu, THM Qiu terus menempel padanya seperti adik perempuan, manja dan percaya sepenuhnya. Ketika dia menceritakan tentang janji temu akhir pekan, dia masih ragu, tetapi THM Qiu menyarankan agar dia tidak melewatkan kesempatan itu. Dia memutuskan untuk berubah, tidak hanya pergi tetapi juga muncul dengan penampilan yang akan
mengejutkan semua orang. Sementara itu, Deep V dan Qian Fei berbelanja pakaian dan bermesraan di ruang ganti, tetapi kemudian berhenti setelah berciuman. Setelah itu, pesta pun berlangsung. Deep V berharap Teh Hang Hien menjadi bahan tertawaan, tetapi ketika dia masuk, dia benar-benar berbeda, bersinar, percaya diri, mengenakan pakaian yang elegan, terutama sepasang sepatu yang persis sama dengan milik Deep V. Tetapi ketika semua orang menyadari bahwa sepatu Deep V adalah barang palsu, sedangkan milik Teh Hang Hien adalah barang asli. Karena teman-teman mereka memiliki ahli barang mewah, wajahnya memerah, sementara Teh Hang Hien tetap tenang seolah semuanya sudah ada dalam rencananya. Ketika Teh Hang Hien masuk ke toilet, kelompok teman lama itu terus menjelek-jelekannya, mengira dia selalu meniru Deep V. Teh Hang Hien tidak menghindar sama sekali. Dia melangkah keluar, menghadapi semua ejekan secara langsung, membantah setiap kata dengan logika dan ketenangan. Dia tidak menyangkal pernah menerima sepatu palsu dari Deep V, tetapi dia mengatakan bahwa dia membeli sepatu asli dengan uangnya sendiri. Dia juga tidak ragu untuk mengungkap kebenaran tentang pekerjaannya selama 5 tahun di Enchen Hien, di posisi manajer. Posisi asisten Deep V juga dia yang merekomendasikannya. Dia menegaskan bahwa Han Qian Fei adalah pacarnya, tidak ada hubungannya dengan Deep V. Ketika sekelompok teman itu terus mengejek Teh Hang Hien, mengatakan bahwa dia iri karena tidak bisa mendapatkan STHN saat sekolah, sehingga dia memaksa Deep V untuk putus. Teh Hang Hien dengan tegas membantah, dia mengakui pernah menyukai STHN, tetapi Deep V tidak pernah berkencan dengannya. Kebohongan Deep V perlahan terungkap, membuatnya canggung dan tidak bisa membantah. Tapi 3 teman dekat Deep V terus maju, mencoba menyerang Teh Hang Hien. Tiba-tiba, STHN muncul. Dia telah mendengar semuanya dan bertanya kepada Teh Hang Hien mengapa dia menyukainya saat itu tetapi bersikap dingin, bingung, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Teh Hang Hien berbalik dan pergi. Sementara itu, THM Dui Chao pergi menemui kakeknya untuk membatalkan pertunangannya dengan MN Genha, tetapi kakeknya tidak setuju, mengutip alasan reputasi keluarga dan tanggung jawab sebagai pewaris. Namun, Dui Chao dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, meskipun itu hanya cinta sepihak, dia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri, tidak ingin terus dikendalikan. Kembali ke Teh Hang Hien, saat dia meninggalkan pesta, dia dikejar oleh STHN, yang ingin tahu mengapa dia menyukainya tetapi bersikap dingin. Dia tidak ingin menggali masa lalu karena hatinya masih terluka. Jadi dia hanya mengatakan bahwa itu adalah kata-kata yang tidak disengaja, menegaskan bahwa dia tidak pernah benar-benar menyukainya. Namun, STHN tiba-tiba mengakui bahwa dia juga pernah memiliki perasaan terhadap Teh Hang Hien. Saat keduanya sedang berbicara, THM Dui Chao tidak sengaja mengendarai mobil dan melihat pemandangan itu dari jauh. Dia segera menelepon Teh Hang Hien, memintanya untuk kembali ke ruang pameran. Tanpa ragu, Teh Hang Hien segera pergi, meninggalkan STHN dengan tatapan bingung dan kecewa. Sementara di pesta, Deep V harus menghadapi konsekuensi dari kebohongannya. 3 teman dekatnya yang selalu memanjakannya kini berbalik, mengkritik dan memakinya tanpa belas kasihan. Kemarahan dan kekacauan membuat Deep V tidak bisa mempertahankan citra polos palsunya seperti sebelumnya. Pikirannya bingung, hampir gila. Di ruang pameran, Teh Hang Hien sedang membuka pintu gudang ketika sebuah kotak penuh bulu jatuh. Pada saat itu, Dui Chao melompat menggunakan tubuhnya untuk melindunginya, membuat keduanya merasakan detak jantung yang berdebar kencang. Perasaan aneh muncul tetapi tidak ada yang berani menyebutkannya namanya. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil menjadi hening dan tegang. Dui Chao memecah keheningan dengan pertanyaan tentang Han Qian Fei. Teh Hang Hien menjawab bahwa dia mengenal Qian Fei lebih baik daripada siapapun. Hal ini membuat Dui Chao berpikir bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Namun, pada kenyataannya, Teh Hang Hien, sama seperti Dui Chao, adalah orang yang terlahir kembali. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri sifat pengkhianat Qian Fei di kehidupan sebelumnya. Ketika mobil berhenti di depan gedung apartemen Teh Hang Hien, dia melihat Deep V dan menebak bahwa Qian Fei akan datang menemuinya. Dui Chao diam-diam mengendarai mobil dan membawanya ke sebuah kafe kecil, di mana keduanya duduk dan berbagi cerita. Dia menceritakan tentang keinginan sederhananya. Dui Chao mendengarkan, matanya tidak lepas darinya. Dia teringat saat dia masih muda dan naif, dia dipukuli oleh sekelompok preman. Gadis ini datang menyelamatkannya seperti Dewi. Berkat dia yang menelepon polisi, sekelompok preman itu lari terbirit-birit. Dalam keadaan mabuk, Teh Hang Hien menarik tangan Dui Chao, menuntut untuk mencari harta karun. Ketika dia menggalinya, dia hanya menemukan jimat tua kakeknya, yang membuatnya teringat pada keluarganya dan menangis. Akhirnya, keduanya tertidur di bawah langit malam, di tengah rumput. Keesokan paginya, Dui Chao datang mencarinya dan berdiri dari jauh,
mendengar dia sedang berbicara dengan kucing liar. Dia tidak mengerti mengapa dia tidur di tengah rumput, apalagi di samping pria asing. Dia juga berjanji untuk tidak minum lagi, jika tidak itu benar-benar berbahaya. Keesokan harinya, Teh Hang Hien pergi bersama seorang teman wanita, dengan sayang membelai kucing kecil yang telah dia rawat. Dwi Chao diam-diam mendekat dan membuatkan tempat berteduh yang hangat untuk kucing itu. Setiap hari, dia punya alasan untuk diam-diam mengawasinya, ketika tidak ada kesempatan untuk kontak langsung. Waktu berlalu, tetapi setelah Dwi Chao terluka dan harus dirawat di rumah sakit, dia menemukan bahwa Teh Hang Hien tidak lagi datang untuk memberi makan kucing itu. Perasaan kecewa muncul. Dia hanya bisa menyimpan kenangan itu di hatinya dan merawat kucing liar itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Dwi Chao datang ke perusahaan hiburan Enchen Hien untuk menandatangani kontrak, dia tiba-tiba bertemu lagi dengan Teh Hang Hien. Namun, kegembiraan dalam dirinya dengan cepat padam ketika dia melihatnya makan dengan bahagia bersama seorang pacar. Mata Dwi Chao dipenuhi dengan penyesalan, di dalam hatinya dia masih berharap dia akan menemukan kebahagiaan. Malam itu, Teh Hang Hien menerima telepon dari STHN. Dia meminta maaf atas kata-kata pahit yang dia ucapkan dan mengakui bahwa dia seharusnya tidak memutuskan kontak dengannya saat itu. Ketika dia mendengar tentang surat balasan yang dia terima darinya, Teh Hang Hien bingung karena dia tidak ingat pernah menulis surat. Untuk menjernihkan semuanya, dia membuat janji untuk bertemu dengannya keesokan harinya. Pagi berikutnya, saat gladi resik untuk peragaan busana, Teh Hang Hien muncul dengan gaya baru yang membuat semua orang terkesan. Pacarnya, melihat itu, dengan bersemangat ingin memeluknya di tengah kerumunan, yang membuat Dwi Chao yang berdiri dari jauh tidak bisa menahan rasa cemburu yang membara. Dia segera mencari alasan untuk berganti pakaian dan menyeret Han Hien Fei pergi dari sana. Sementara itu, Deep Vi juga hadir di acara tersebut. Melihat Han Hien Fei, dia terus memujinya di depan semua orang, membuat suasana menjadi tegang. Setelah peragaan busana selesai, Han Hien Fei masih terus menempel pada Teh Hang Hien, mencari segala cara untuk mendekatinya. Dari jauh, Shen Weizhou mengamati dengan ketidaknyamanan yang tidak bisa disembunyikan. Dalam sekejap, dia melemparkan segelas air ke Han Tianyu, memaksanya pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Mengambil kesempatan itu, Shen Weizhou mengundang Suran untuk melihat kamar sewaan, tetapi dia menolak dengan halus, beralasan sibuk dan berjanji akan bertemu dengannya lain kali. Di belakang panggung, Ye Fei mendekati Suran lagi, menunjukkan penyesalan dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Dia mencoba menyelamatkan persahabatan mereka dan meminta pengampunan, tetapi Suran tidak lagi gadis polos seperti dulu. Dengan tenang dia menerima permintaan maaf itu, bersikap ramah di luar, tetapi dipenuhi dengan perhitungan di dalam hati. Dia sengaja menekankan bahwa akhir-akhir ini Han Tianyu sangat peduli padanya, berjanji untuk membelikannya tas desainer yang dia sukai, bahkan berniat membawanya melihat rumah baru, mengisyaratkan kemungkinan melamar. Kata-kata provokatif ringan ini meresap ke dalam keserakahan Ye Fei, membuatnya mulai berniat untuk merebut segalanya dari Suran. Setelah meninggalkan pertunjukan, Suran berbelok ke gerbang belakang dan melihat Shen Weizhou dan Shen Qiao sedang berbincang dengan akrab. Dia bahkan dengan penuh perhatian memberikan hadiah dan mengantar Shen Qiao ke dalam mobilnya. Pemandangan ini secara tidak sengaja menciptakan kesalahpahaman besar di hati Suran. Dia berpikir bahwa keduanya sedang berkencan. Tetapi kenyataannya, Shen Qiao adalah adik kandung dari Shen Weizhou. Telah diatur oleh kakeknya untuk menjadi asisten yang membantunya dalam tahap awal memulai bisnis. Malam itu, Suran datang ke restoran Chu Chen sesuai janji. Dia menunjukkan padanya surat lama, surat yang pernah menyakitinya dan membuatnya menjauhinya. Saat membacanya, dia menyadari bahwa tulisan tangan itu bukan miliknya tetapi dipalsukan oleh Ye Fei. Dia segera meyakinkan Chu Chen bahwa dia tidak pernah menulis surat itu. Kebenaran yang terungkap membuatnya semakin yakin bahwa di masa lalu, Ye Fei telah berulang kali menyakitinya secara diam-diam tanpa dia sadari. Pada saat yang sama, Han Tianyu pergi makan bersama Ye Fei dan diprovokasi olehnya bahwa Suran berdandan cantik hari ini untuk berkencan dengan orang lain. Ye Fei juga menyebutkan bahwa ibu Suran pernah berselingkuh, membuat Han Tianyu menyimpulkan bahwa Suran juga tidak setia. Dalam perjalanan pulang, Suran tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia panik dan berlari bersembunyi di balik tembok, tetapi tidak menyangka bahwa orang itu adalah Han Tianyu. Rasa cemburu yang membuta membuatnya kehilangan akal dan mencekiknya, terus-menerus mengancam bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas darinya seumur hidup. Pada saat berbahaya itu, Shen Weizhou tiba-tiba muncul. Tanpa sepatah kata pun, dia menerjang dan memukuli Han Tianyu dengan brutal. Dia memeluk Suran erat, seolah-olah dia akan menghilang dari pelukannya. Dalam pelukan hangat itu, dia memarahinya karena tidak mengangkat teleponnya yang membuatnya khawatir sepanjang malam. Suran tidak mengerti mengapa dia begitu mengkhawatirkannya ketika tidak ada ikatan di antara mereka. Suran terus terang mengatakan kepada Shen Weizhou bahwa sekarang dia punya pacar, dan dia juga punya pacar, dan dia berharap dia tidak melakukan hal-hal yang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Dia paling membenci orang yang tidak setia dan selingkuh dalam hubungan.
kebingungan. Kata-kata tajam itu membuat Shen Weizhou terkejut, dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun, Suran tidak berhenti di situ, dia terus mengatakan hal-hal yang membuat dia tersedak bahwa dia adalah orang yang buruk, yang melecehkan Shen Qiao. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia salah paham. Shen Weizhou segera menelepon Shen Qiao, memarahinya bahwa dialah yang telah merusak kebahagiaan kakaknya. Setelah kesalahpahaman antara Suran dan Shen Weizhou terpecahkan, Suran hanya bisa tertawa canggung, seperti orang bodoh yang hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia buru-buru merawat luka di tangan Shen Weizhou untuk menyembunyikan kebingungannya. Saat membalut, dia terus-menerus meminta maaf karena salah paham dan bersikap gegabah padanya. Shen Weizhou berkata dengan lembut, "Aku benar-benar menyukaimu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Beri aku satu kesempatan, pikirkan baik-baik." Kata-kata tulus itu mengalir diam-diam ke dalam hati Suran dan membuatnya terpana. Dia tidak bisa percaya, di dunia yang kacau ini masih ada orang yang begitu menghargainya. Sementara itu, di sudut lain, Han Tianyu mulai merayu Ye Fei. Dia ingin mencium, ingin bermesraan, tetapi meskipun Ye Fei menyukainya sampai wajahnya memerah, dia masih berpura-pura sombong agar dia tidak mudah mendapatkannya. Malam itu, Shen Weizhou kembali ke kamarnya, memeluk kucing kecilnya dan dengan gembira membual bahwa dia telah menyatakan perasaannya pada gadis itu. Tepat pada saat itu, Mu Ya, tunangannya yang sudah bertunangan dengan perjanjian, tiba-tiba muncul dan mendengar semuanya. Dia mengejeknya setengah bercanda, setengah serius, mengatakan bahwa jangan sentuh Suran karena dia sendiri juga punya banyak pacar, tetapi perjanjian pernikahan mereka tidak bisa dibatalkan. Di hadapan tatapan dingin Shen Weizhou, dia tiba-tiba berdiri, mencoba merayunya di tempat, tetapi dia segera menggunakan kekuatannya untuk mengusirnya tanpa ampun. Keesokan paginya di kantor, Chu Chen secara pribadi membawakan sarapan untuk Suran. Pemandangan itu terlihat oleh Shen Weizhou yang membuatnya cemburu sampai mendidih. Dia dengan marah merebut makanan itu, melahapnya dengan rakus, meninggalkan tatapan tak berdaya dan geli dari Suran. Dia merasa dia terlihat seperti anak kecil yang merajuk karena cemburu. Tetapi ketika dia tahu Chu Chen ingin membawakan makanan untuk Suran setiap pagi, dia langsung memesan untuk seluruh perusahaan, agar Chu Chen tidak lagi membuatkannya hanya untuk Suran. Pada uji coba produk jas hujan untuk proyek baru, Shen Weizhou secara pribadi mengusulkan menggunakan air kotor untuk menguji ketahanan dan reputasi produk. Dan orang yang harus memakai jas hujan itu tidak lain adalah Han Tianyu. Dia ditumpahi air di depan banyak orang. Han Tianyu merasa marah dan malu, tetapi tidak berani melawan. Saat istirahat, Shen Weizhou juga berjalan, mencekik lehernya dan menekannya ke dalam air tanpa ragu-ragu. Dia dengan tegas memperingatkan Han Tianyu untuk menjauhi Suran, jangan melakukan trik kotor di belakangnya lagi. Setelah penurunan tajam di pasar saham, Han Tianyu panik. Dia telah meminjam uang dengan bunga tinggi untuk berinvestasi di perusahaan teknologi bernama U. Tetapi sekarang dia tidak hanya bangkrut tetapi juga terlilit utang. Dalam keputusasaan, dia mulai menargetkan Suran, mencoba mengorek uang darinya. Suran segera merasa ada yang tidak beres. Dia mendengar berita tentang krisis pasar saham dan melihat sikap licik Han Tianyu. Dia tahu dia tidak ingin putus karena perasaan tetapi ingin memanfaatkannya. Saat makan, dia sengaja mengatakan akan membantu mereka berdua mencari cara untuk mendapatkan uang sebagai secercah harapan di tengah krisis. Han Tianyu dan Ye Fei percaya wajah mereka berseri-seri seperti menemukan emas. Tetapi ketika Suran keluar ke toilet, Han Tianyu mengambil kesempatan itu untuk mengatakan kepada Ye Fei bahwa dia akan mengakhiri hubungan ini karena dia telah memutuskan untuk melamar Suran. Ye Fei tertawa canggung, tetapi matanya penuh dengan kebencian, tidak bisa menelan penghinaan karena ditinggalkan. Berdiri di luar restoran, Suran menerima telepon dari Shen Weizhou. Dia menyuruhnya datang ke suatu tempat, ternyata dia ingin mengajarinya bela diri untuk membela diri. Pelajaran itu menjadi lelucon yang tak ada habisnya ketika dia menjatuhkannya, tetapi gerakannya tidak teratur. Keduanya tertawa terbahak-bahak, keringat membasahi dahi mereka tetapi mata mereka masih berkilau dengan kegembiraan. Setelah latihan, Shen Weizhou mengantar dia pulang dan dengan lembut mengatakan bahwa dia tidak perlu malu atau merasa tertekan tentang pernyataan cintanya sebelumnya. Tapi dia berharap dia akan memikirkan baik-baik hubungannya dengan Han Tianyu. Dia mengangguk pelan, tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam menjawab, aku akan memikirkannya baik-baik. Saat ini Mu Ya juga tidak mau duduk diam, dia menemui kakek Shen Weizhou untuk membicarakan perjanjian pernikahan dengan cucunya. Keduanya mengangguk, tidak ingin kedua keluarga berselisih. Pada saat yang sama, Ye Fei membuat janji dengan bos Wang untuk pergi melalui pintu belakang, membantunya mendapatkan promosi lebih awal. Dia dengan cepat menyadari tatapan penuh nafsu pria itu. Dia segera mengubah suaranya menjadi manja, melakukan segalanya untuk menyenangkan hatinya agar bisa menjadi penanggung jawab proyek baru,
bahkan mengisyaratkan ingin mengubah posisinya. Pria bernama Wang itu tidak curiga sama sekali, tertawa keras dan berjanji akan membantunya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika saham perusahaan Tian Kai tiba-tiba melonjak, Suran gembira karena memiliki uang di tangan, dia mulai merencanakan dengan hati-hati untuk menghadapinya. Kebetulan, Shen Weizhou juga pusing mencari cara untuk diam-diam mendukungnya untuk membantunya naik jabatan. Sementara itu, Han Tianyu tidak menyerah. Dia datang ke tempat kerjanya, mengatakan ingin membawanya pulang untuk bertemu keluarganya sebagai persiapan pernikahan. Dia terus mengatakan bahwa orang tuanya sangat santai dan menyayangi anak-anak, dan melukiskan gambaran keluarga yang bahagia. Tetapi di dalam hati Suran, kenangan pahit tentang kehidupan setelah menikah kembali datang, hari-hari di mana ibu mertuanya memarahi dan meremehkannya, membuatnya sakit sampai ke tulang. Dia tersenyum, mengatakan bahwa jika ada waktu aku akan datang bersamamu untuk berkunjung. Ketika Suran melihat Han Tianyu dan Ye Fei secara diam-diam berdekatan, karena makan sendirian juga kasihan, makanlah dengan dia sebagai gantiku. Bahkan, dia juga mentransfer uang ke rekening Han, mengatakan bahwa itu untuk mengundang Ye Fei makan dengan baik. Han Tianyu senang dalam hati, membawa Ye Fei pergi makan tanpa menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan Suran. Pada saat yang sama, Wang Su, bos yang berkuasa, tidak kalah licik. Dia sengaja mengundang Suran dan Hui Ting keluar untuk makan dengan alasan pekerjaan. Di meja makan, dia terus-menerus memberikan permintaan yang sulit tentang persiapan sebuah acara realitas. Suran mencoba memberikan saran tentang cara menjalankan program, tetapi diabaikan. Wang Su mengatakan dia tidak kompeten dan berniat menyerahkan seluruh proyek kepada Hui Ting dan Ye Fei, lalu dengan terang-terangan mengusirnya dari meja makan. Saat keluar, Suran tiba-tiba bertemu Shen Weizhou yang berdiri di luar. Dia telah mendengar seluruh percakapan dan tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Shen Weizhou mendekat, mendorongnya ke dinding, ingin dia melihat langsung kenyataan bahwa dia sedang ditekan tetapi masih menerimanya. Dia menegaskan bahwa dia sepenuhnya bisa mengandalkan dia, tetapi Suran tidak mau melakukannya. Dia berpikir jika seperti itu, dia tidak akan bisa dewasa dan tidak bisa berdiri sendiri. Shen Weizhou tetap teguh, dia mengatakan bahwa dia siap membantunya seumur hidup tanpa balasan. Meskipun terharu dengan ketulusannya, Suran tetap teguh pada pendiriannya, menolak bantuan saat ini. Dia berharap bisa menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan kembali posisi yang pantas. Namun, dia juga berjanji bahwa jika di kemudian hari dia benar-benar menghadapi masalah sulit, dia akan mencarinya. Shen Weizhou tidak marah lagi, dia ingat bahwa proyek ini akan bermasalah di masa depan. Anggap saja ini adalah kesempatan baginya untuk mengambil tanggung jawab lain dan melarikan diri dari masalah. Pada saat yang sama, Hui Ting menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari Wang Su adalah untuk mendorong Suran keluar dari proyek dan menggantinya dengan Ye Fei. Meskipun di luar bersikap tenang, Hui Ting mulai meragukan kebersihan proyek kali ini dan melihat dengan jelas taktik untuk naik pangkat dengan kecantikan yang dikejar oleh Ye Fei. Han Tianyu mengajak Ye Fei makan, diam-diam berhitung di dalam hati. Sebelum menikah dengan Suran, dia ingin menikmati sensasi yang menggairahkan dengan kekasihnya. Dia meminta pelayan menyiapkan hidangan khusus yang membuat Ye Fei senang, meskipun dia masih mencoba untuk bersikap malu-malu. Dia mengira dia telah sepenuhnya mengalahkan Suran tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah bidak dalam permainan yang diam-diam disusun oleh Suran. Setelah makan, Ye Fei ditunjuk oleh bos Wang Su untuk bertanggung jawab atas proyek realitas kali ini bersama dengan Yang Hui Ting. Dia sangat gembira sampai tidak bisa menutup mulutnya, bahkan menyatakan akan membuat proyek itu berkembang pesat. Meskipun disingkirkan dari proyek, Suran tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, dia menerima kotak sarapan dari Chu Chen dengan gembira. Dia mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan perusahaannya sebagai model, dengan alasan sederhana ingin merasakan hidup. Namun, Suran tidak tahu bahwa motif sebenarnya Chu Chen adalah agar dia memiliki kesempatan untuk melihatnya setiap hari. Shen Weizhou, yang menyaksikan ini, tidak bisa mengendalikan kecemburuannya. Dia mengerti semua niat Chu Chen. Dia mendekat, merebut kotak makan dari tangan Suran dan mengatakan bahwa dia belum makan jadi dia sangat lapar. Tepat pada saat itu, Wang Su dan Ye Fei muncul, tertawa dan menyapa Shen Weizhou. Dia tidak peduli dengan mereka, hanya dengan dingin meminta Ye Fei meminta maaf kepada Suran karena telah ikut campur dalam proyek. Meskipun tidak mau, Ye Fei tetap harus menundukkan kepala dan meminta maaf, tetapi nadanya penuh dengan ejekan. Suran tidak peduli dengan kata-kata Ye Fei karena di matanya, Ye Fei bukanlah lawan yang sepadan. Sementara itu, Wang Su mencoba memanfaatkan acara realitas kuliner itu untuk membantu keponakannya, Wang Xingxing, membersihkan skandalnya di depan media. Netizen mulai percaya bahwa semuanya hanyalah rumor palsu, yang membuat pihak Wang Su dan Ye Fei senang. Suran sengaja mendiskusikan beberapa trik baru dalam proposal dengan Kiao Kiao. Tujuannya agar Ye Fei bisa menguping. Dia menyebutkan untuk mengundang wartawan hiburan untuk merekam sebagian di belakang panggung tanpa sepengetahuan para artis. Momen-momen nyata seperti itu akan dengan mudah menarik perhatian penonton, yang semakin menyukai kenyataan daripada yang diatur. Ye Fei mengira dia telah mendengar rahasia besar,
lalu membawa rencana itu dan melaporkannya kepada Wang Su sebagai pencapaian. Secara bersamaan, Shen Weizhou muncul dengan segelas susu hangat, dengan lembut menyuruh Suran mengganti kopi dengan susu agar baik untuk lambungnya. Dia bertanya padanya mengapa Chu Chen tiba-tiba ingin menjadi artis, apakah itu karena dia? Suran menjawab bahwa mungkin Chu Chen hanya ingin merasakan hidup. Meskipun bertemu kembali dengan cinta pertamanya membuatnya senang, dia menegaskan bahwa antara dia dan Chu Chen hanya teman baik, tidak ada yang melebihi batas. Kata-kata ini membuat ekspresi Shen Weizhou melunak dan senyumnya kembali. Sebelum pergi, Shen Weizhou mengingatkannya untuk minum susu. Sulit mengubah sifat, Wang Xingxing perlahan-lahan menunjukkan sifatnya yang agresif dan tidak serius dalam pekerjaan. Dia ketahuan dalam adegan intim dengan seorang karyawan wanita di lokasi syuting, ditambah dengan sikapnya yang sombong dan berani terhadap sutradara besar. Adegan ini direkam dan menyebar di seluruh media sosial, membuat Wang Xingxing dipermalukan dengan serangkaian berita negatif. Segera, Wang Su mengadakan pertemuan darurat, memarahi semua orang dan meminta Ye Fei untuk memberikan solusi. Namun, Ye Fei dengan cepat menyalahkan Hui Ting sepenuhnya, beralasan dia adalah orang yang berada di lokasi syuting. Hui Ting marah, tetapi pada akhirnya tetap menerimanya karena memang dia berada di tempat kejadian. Ketika suasana dalam pertemuan telah mencapai puncaknya, Suran menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan pada Hui Ting. Namun Wang Su tetap sengaja mengabaikan dan memaksa Hui Ting menanggung seluruh konsekuensinya. Tepat ketika Ye Fei tidak ragu-ragu untuk membalikan semua tanggung jawab kepada Suran, mengatakan bahwa dialah yang membocorkan rencana itu. Wang Su segera berbalik dan meminta Suran untuk mencari cara untuk memperbaiki situasi, jika tidak dia harus meninggalkan perusahaan. Suran tidak mudah menyerah, tetapi pada saat yang paling tegang, Shen Weizhou masuk, terus terang menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Dari pencurian ide hingga menyalahkan orang lain, dia mengutuk Wang Su yang menganggap perusahaan sebagai miliknya sendiri dan tidak ragu untuk mengkritik ketidakprofesionalnya. Secara khusus, Shen Weizhou juga membawa Bai Kun, orang yang ditunjuk oleh ketua untuk menjadi manajer proyek menggantikan Wang Su. Akibatnya, Wang Su diskors selama 3 bulan dan gajinya dipotong, membuat seluruh ruang rapat terdiam. Semuanya telah berbalik sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah disusun Suran. Sementara itu, Han Tianyu melihat interaksi penuh kasih sayang antara Suran dan Shen Weizhou dan tidak bisa menahan rasa cemburunya. Dia segera menarik Suran ke sudut dan menanyainya tentang hubungannya dengan Shen Weizhou. Meskipun dia tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk konfrontasi, Suran mencoba dengan lembut menegaskan kekokohannya dengan Han Tianyu dan memujinya untuk mengalihkan kecurigaannya. Shen Weizhou melihat adegan itu dari jauh. Kecemburuannya membara dengan hebat. Ketika Han Tianyu pergi, dia mendekat, memeluk Suran dan menegaskan untuk melindunginya dan berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sementara itu, Bai Kun, orang yang baru saja ditunjuk oleh ketua sebagai manajer proyek, tiba-tiba mencalonkan Hui Ting untuk menggantikan Wang Su. Tidak ada yang menyangka bahwa Bai Kun telah diam-diam mencintai Hui Ting sejak pertemuan pertama dan kembalinya ke perusahaan kali ini juga untuk membantunya. Namun, keputusan ini membuat Shen Weizhou tidak senang. Dia langsung menanyai Bai Kun tentang kemunculannya saat ini, sebaliknya dia diejek tentang hubungannya dengan Suran. Shen Weizhou membalas, menegaskan bahwa Suran sama sekali tidak biasa dan bahwa Bai Kun belum benar-benar mengenalnya. Ye Fei terus berpura-pura meminta maaf kepada Suran, menyalahkan ingatannya yang buruk dan beralasan sebagai teman terbaik untuk meminta pengampunan. Meskipun dia tahu betul rencana Ye Fei, Suran memutuskan untuk bersabar karena rencananya belum selesai. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia tidak akan menindaklanjuti masalah ini lagi. Hui Ting, meskipun tahu bahwa posisi manajer yang diberikan kepadanya adalah karena situasi yang memaksa, dengan tulus berterima kasih kepada Bai Kun atas kepercayaannya. Dia juga menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Suran untuk melewati krisis. Suran bersedia membantu dan keduanya mulai menghadapi tantangan yang akan datang. Malam itu, Shen Weizhou kembali mengunjungi kakeknya, yang tahu cucunya tidak memiliki perasaan untuk Emilia. Dia menasihatinya untuk menyelesaikan hubungan ini sendiri sebelum itu memengaruhi perusahaan dan reputasi pribadinya. Nasihat ini membuat Shen Weizhou semakin berpikir keras. Dia duduk dalam keheningan, pikirannya terus kembali ke momen takdir di masa depan, kecelakaan serius yang dia tahu akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Meskipun kematian menggantung, dia masih merasa terhibur karena sisa waktu cukup baginya untuk melindungi gadis yang dia cintai. Adegan beralih ke suatu malam setelah bekerja, Suran tiba-tiba melihat boneka beruang raksasa berdiri di depan gerbang perusahaan, bersikap sangat menggemaskan. Sebelum dia sempat bereaksi, beruang itu menerjang dan memeluknya, lalu melakukan serangkaian tindakan akrab yang pernah terjadi pada hari dia mabuk. Dia membeku, menyadari bahwa orang yang bersamanya hari itu tidak lain adalah Shen Weizhou. Bingung, dia hanya bisa menutupi wajahnya karena malu, jantungnya berdetak kencang. Setelah momen pengungkapan yang manis, Suran dan Shen Weizhou naik mobil,
pergi mencari Higou, orang yang terkait dengan rencana Chu Chen, sesuai dengan alamat lama yang pernah dia kirimkan. Di perjalanan, keduanya mengobrol dengan santai, seolah-olah semua pertahanan telah dilepas. Suran tidak sengaja menyebutkan bahwa dalam 3 tahun ke depan, Higou akan membantu platform media musik berkembang pesat dan membawa perusahaan Doule ke pasar saham. Dia menghentikan mobilnya tiba-tiba, tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik, seberkas keraguan muncul. Informasi yang baru saja dia sebutkan, bagaimana dia bisa tahu, jika bukan dari masa depan. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi dan tegang. Suran juga terkejut karena dia menyadari dia telah salah bicara. Tidak ada pilihan lain, keduanya memutuskan untuk terus terang mengakui rahasia yang telah mereka sembunyikan selama ini. Mereka berdua adalah orang yang tahu masa depan, dan karena itulah, mereka berdua berusaha mengubah nasib dengan cara mereka sendiri. Suran mengungkapkan rencana terbesarnya untuk menikahkan Han Tianyu dan Ye Fei. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri dari hubungan berbahaya dengan Han Tianyu tanpa mengungkapkan celah apapun. Shen Weizhou diam-diam menceritakan kenangan menyakitkan di masa lalu, atau lebih tepatnya, masa depan yang pernah dia jalani. Pada hari pemakaman Suran, hari hujan dan dingin, dia berdiri diam di tengah pemakaman. Melihat fotonya dengan hati yang hancur, semuanya pernah runtuh sekali, dan dia bersumpah tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Dia membawanya pulang, menyuruhnya untuk memutuskan hubungan dengan Ye Fei dan Han Tianyu. Tetapi Suran tahu betul, Han Tianyu adalah orang yang ekstrim. Jika dia menyebutkan perpisahan, dia mungkin akan kehilangan kendali. Kematiannya bahkan akan datang lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Jadi, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membiarkan orang lain mengambil alih nasib itu untuknya. Ketika Suran bertanya bagaimana dia kembali ke masa lalu, Shen Weizhou hanya berkata, setelah tidur, dia bangun dan menemukan dirinya telah kembali 5 tahun yang lalu. Dia tidak mengungkapkan kebenaran bahwa dia pernah meninggal dalam kecelakaan. Sebuah kepergian yang tiba-tiba dan menyakitkan yang dia coba hindari. Dia tidak bertanya lebih jauh, karena saat ini yang paling penting adalah Higou. Keesokan paginya, Shen Weizhou datang menjemputnya dan mengumumkan bahwa dia telah menemukan Higou. Dia memutuskan untuk mempercepat acara penolakan kerjasama, yang seharusnya terjadi lebih lambat dalam alur waktu lama. Sesuai rencana, Higou diatur untuk bertemu dengan wakil direktur utama MU, ya dari perusahaan Naruan. Hasilnya tidak di luar dugaan, naskahnya ditolak mentah-mentah. Tepat pada saat itu, Suran masuk. Meskipun dia menunjukkan kartu identitas karyawan kepadanya, dia tidak menggunakan nama perusahaan, dia memilih untuk bekerja sama secara pribadi sebagai cara untuk menunjukkan penghargaan atas bakat Higou. Kalimat-kalimatnya yang tajam namun tulus menyentuh Higou, seperti orang yang tenggelam yang berhasil meraih tiang. Akhirnya, dia setuju untuk bekerja sama dengan Suran dan Shen Weizhou. Saat menunggu Suran kembali, Weizhou berencana menjelaskan identitas Mengya, tetapi teleponnya berdering. Chu Chen menelepon, perlu menanyakan beberapa masalah terkait rencana tersebut. Dia harus pergi, meninggalkan Weizhou sendirian dengan kecemburuan diam-diam, tidak dapat diungkapkan. Di sisi lain, Ye Fei dan Han Tianyu bersulang, berpikir bahwa mereka telah memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam proyek kuliner baru. Mereka tidak tahu, itu semua hanyalah bidak dalam permainan catur yang telah diam-diam diatur oleh Suran sejak lama. Program kuliner secara resmi mulai syuting dengan Shen Weizhou sebagai pembawa acara, didampingi oleh Han Tianyu dan Chu Chen. Semua orang terkejut dengan bakat memasak Weizhou yang artistik dan canggih. Chu Chen juga menjadi pusat perhatian, tetapi dia hanya peduli pada suasana hati Suran. Tiba-tiba Mengya datang dan mengaku sebagai tamu istimewa, tetapi tidak ada yang menerima pemberitahuan dan juga tidak ingin dia berpartisipasi meskipun dia adalah model internasional yang terkenal. Terutama Weizhou, Suran ingin meminta pendapat atasan. Dia mengatakan dia adalah wakil direktur baru yang ditunjuk, siapa yang harus dia tanyai. Weizhou mengambil posisi Baikun sebagai contoh, dia langsung menelepon Baikun, dan semua orang harus setuju, mengubah naskah untuk syuting segera. Hasilnya, tim dibagi ulang dan Mengya berada di tim yang sama dengan Weizhou, Suran dengan pacarnya Han Tianyu, dan Ye Fei dengan Chu Chen. Selama syuting, dia menggunakan alasan pertunangan untuk menciptakan skandal, tetapi Weizhou segera mengumumkan jika dia berani mempublikasikannya, dia akan membatalkan pertunangan dan menarik diri dari industri hiburan. Di sisi lain, Baikun melapor kepada presiden bahwa Weizhou telah menginvestasikan semua tabungannya ke perusahaan etiket yang diwakili secara hukum oleh Higou, dengan Suran di belakangnya. Presiden hanya tertawa, berpikir bahwa itu bisa menjadi bidak catur yang menyelamatkan permainan. Saat syuting, Ye Fei hampir jatuh ke air, diselamatkan oleh Chu Chen tetapi tidak tahu berterima kasih.
secara tidak sengaja keceplosan tentang Suran yang menulis surat membencinya di masa lalu. Berkat itu, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang memasukkan tulisan tangan untuk menipunya. Sejak saat itu Chu Chen tidak bisa berkonsentrasi menyelamatkan Chu Chen, tetapi dia bertemu Shen Qiao yang terluka, dia tidak ragu untuk menggendongnya dan lari di depan mata kagum semua orang. Sementara itu Suran, hanya dengan berdiri di dekat Han Tianyu sudah merasa mual. Dia selalu mendesak Tianyu untuk mencari barang-barang terlebih dahulu, sementara dia tetap tinggal untuk beristirahat, membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana. Wei You juga menghindari Meng Ya. Wei You segera datang untuk membantu. Dia percaya jika dia bisa mendapatkan kotak itu sebelum Ye Fei, nasibnya akan berubah. Dia tidak ragu untuk menyelam dan mengambilnya untuknya. Saat dia naik ke pantai, Ye Fei berlari untuk menuntut kotak itu kembali dengan alasan persahabatan. Suran menolak, membuat Ye Fei marah dan menerjang untuk merebutnya. Suran segera mendorongnya, lalu menarik rambut dan menjambaknya dengan kuat, tidak lagi lemah lembut. Pada saat menjambak rambut Ye Fei, Suran seperti melepaskan semua kemarahannya. Tetapi kepuasan itu tidak berlangsung lama. Dia tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak bisa bersabar lagi. Dalam babak pencarian bahan setelah itu, tim Suran menang, membuat Ye Fei tidak rela. Dia tidak mengerti mengapa Suran berusaha untuk menang padahal sebelumnya selalu bersikap tidak peduli pada hasil. Suran hanya dengan tenang menjawab karena sebelumnya dia mengalah. Kalimat itu membuat Ye Fei gila, berteriak, menanyai Suran mengapa dia berubah. Kali ini, Suran tidak menghindar lagi. Dia terus terang mengatakan dia membenci kepalsuan Ye Fei yang selalu memainkan peran sebagai orang yang menyedihkan, berpura-pura tidak berbahaya untuk diam-diam merebut segalanya. Tapi Ye Fei masih tidak mengakui kesalahannya, hanya menyalahkan Suran karena terlalu baik sehingga dia terbiasa mendapatkan. Ketika dia tidak bisa lagi, dia marah. Suran berkata terus terang bahwa dia akan menikah dengan Han Tianyu dan kali ini dia tidak akan mengalah. Dia pergi, meninggalkan Ye Fei berdiri di sana berteriak dalam ketidakberdayaan. Berpikir bahwa dengan mengatakannya akan merasa lebih baik, tetapi Suran menjadi lebih sedih. Dia berbalik dan bertanya pada Wei You mengapa dia merasa seperti itu dan menerima jawaban sederhana, karena dia terlalu baik. Ya, Suran hidup dengan emosi, sedangkan Ye Fei licik, selalu berpura-pura lemah untuk memenangkan hati orang lain, mendapatkan Tianyu dengan wajah menyedihkan dan mata sendu. Trik-trik itu tidak luput dari pandangan Chu Chen, dia telah melihat semuanya. Suran kemudian curhat pada Wei You bahwa di kehidupan sebelumnya dia pernah buta percaya pada Han Tianyu, mencintainya sampai rela menikahinya seumur hidup, hanya untuk mendapatkan pengkhianatan, bahkan pembunuhan demi uang asuransi. Tragedi itu menghantuinya selama satu kehidupan. Wei You diam-diam memeluknya, menenangkannya dengan kelembutan dan ketulusan. Baginya, bisa bertemu dengannya lagi adalah keberuntungan terbesar dan mendengarkan perasaannya adalah kebahagiaan. Dia membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut penuh penghargaan, lalu ciuman yang dalam sebagai penegasan perasaan yang tulus dan satu-satunya. Keesokan paginya, Suran masih harus melanjutkan perannya, pergi sarapan bersama Han Tianyu, sementara dari kejauhan, Ye Fei melihatnya. Dia kesal karena malam itu, setelah berhubungan dengan Han Tianyu, Ye Fei pernah berfantasi bahwa hal itu akan membuatnya berubah. Tetapi dia hanya dengan dingin menyuruhnya untuk tidak membiarkan Suran tahu. Matanya dipenuhi dengan penghinaan seolah-olah dia tidak lebih dari alat untuk memuaskan nafsunya. Meskipun terluka, Ye Fei tidak menyerah, memegang keyakinan bahwa selama dia menginginkannya, dia akan mendapatkan segalanya dengan cara apapun. Saat makan bersama Han Tianyu, mata Suran diam-diam mengarah ke arah Wei You, di mana Meng Ya sengaja merayunya. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, perasaan aneh yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Tetapi Wei You membuatnya merasa tenang ketika dia dengan dingin mendorong Meng Ya menjauh, menjaga jarak yang jelas. Sebaliknya, orang yang duduk di depannya, Han Tianyu, membuatnya jijik. Tadi malah masih intim dengan Ye Fei, hari ini sudah bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Pikiran bahwa dia mungkin lebih buruk daripada di kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya semakin tidak tenang. Pada saat yang sama, Chu Cheng juga berdiri terpaku, terus berpikir apakah dia harus mengungkapkan perselingkuhan Tianyu. Dia takut Suran akan terluka lagi. Segalanya meningkat ketika manajer yang mengumumkan bahwa Ye Fei akan dipindahkan untuk menjadi asisten pribadi Han Tianyu. Dia bahkan tidak tahu malu datang menemui Suran, menggunakan alasan kesalahpahaman dan meminta untuk kembali berteman seperti dulu. Tetapi Suran hanya diam, matanya dingin menatap orang yang dulunya adalah teman dekatnya yang sedang berakting. Setelah Ye Fei pergi, Wei You memberinya segelas susu hangat dengan lembut mengatakan bahwa dia tahu kelemahan Suran adalah berhati lembut sehingga dia selalu berusaha memanfaatkannya. Suran hanya mengangguk diam-diam, sedih tetapi merasa beruntung bahwa dia pernah melewati kehidupan sebelumnya
jika tidak dia akan mempercayai kata-kata manis itu lagi. Masalah belum berhenti ketika Han Tianyu dan Ye Fei karena terlalu asyik bermesraan sehingga terlambat untuk syuting, membuat sutradara marah dan mengancam akan melapor ke perusahaan, tahu bahwa jika rumor menyebar akan dihukum berat. Han Tianyu harus menerima untuk membayar ganti rugi, berpikir bahwa dia masih beruntung karena sahamnya menguntungkan. Tetapi ketika dia baru saja membuka ponselnya, Han Chuangxing, orang yang bertanggung jawab atas teknologi di perusahaan tempat Han berinvestasi telah melarikan diri, seluruh asetnya menguap. Dalam kepanikan, Han teringat pada Suran, dia masih punya uang, masih punya rumah peninggalan kakeknya. Jika dia menikahinya, Han bisa membalikkan keadaan. Tetapi Suran sudah tahu segalanya, menelepon Weiyo dan menjelaskan bahwa Han Tianyu sedang berutang besar, hampir kehabisan jalan. Dengan dukungan diam-diam dari Weiyo, hanya dalam beberapa hari, pihak pemberi pinjaman terus menelepon Han Tianyu untuk menagih utang. Jika dia tidak membayar, setiap hari bunga akan beranak pinak dan pada akhirnya, nyawanya akan menjadi jaminan. Karena takut, Han semakin terburu-buru menyebutkan pernikahan di setiap makan. Tetapi Suran sudah melihat dengan jelas bahwa Han hanyalah orang yang berjuang dengan putus asa. Dia tidak berdebat, hanya dengan dingin pergi. Ketika berbicara dengan Weiyo, Suran menghela napas, mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya dia terlalu bodoh, salah percaya pada orang karena cinta. Weiyo hanya dengan lembut menjawab, dia tidak salah, hanya terlalu baik dan naif. Pada hari ulang tahunnya, Han Tianyu diam-diam menyiapkan lamaran romantis dengan kembang api di depan semua orang, berharap memenangkan hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa lokasi lamaran itu diatur oleh Weiyo sendiri. Dia mengerti bahwa itu hanyalah sandiwara yang dibuat oleh Suran untuk menempatkan Han Tianyu dan Ye Fei pada posisi yang mereka inginkan sebagai pasangan yang sempurna. Meskipun dia tahu itu palsu, dia tidak bisa menahan rasa pahit. Dan tepat pada saat itu, Ye Fei dengan tidak tahu malu datang menemui Suran, masih dengan trik yang sama, menangis dan meminta maaf, berharap bisa memperbaiki persahabatan lama mereka. Tetapi ketika ditolak, dia langsung berubah, seperti orang gila. Dalam kegilaan, Ye Fei mengeluarkan pisau, menyayat tangannya sendiri lalu menggunakan pisau itu untuk mengancam Suran. Matanya yang bengkok, suaranya terdengar histeris, membuat orang lain ketakutan. Tepat pada saat itu, Weiyo muncul, dia menerjang untuk mengendalikannya, lalu memeluk Suran dan meninggalkan tempat kejadian. Meskipun lukanya tidak dalam, kejutan itu membuat Suran panik. Weiyo dengan hati-hati membalutnya, memeluknya erat-erat untuk menenangkan. Dia ingin melapor ke polisi, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Jika dia bertindak sekarang, semua rencana akan hancur. Jika kita gegabah, mereka akan waspada. Weiyo hanya mengeratkan pelukannya, memberinya ciuman hangat, dia berjanji akan melindunginya. Sementara itu Han Tianyu, setelah lamarannya megah, masih santai di rumah, berpikir bahwa Suran akan kembali untuk melangkah ke dalam kebahagiaan bersamanya. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar, dia terkejut. Ye Fei keluar dari kamar mandi, terbungkus handuk, matanya penuh dengan ajakan. Meskipun panik, dia tidak bisa menahan godaan yang sakit itu. Hari-hari berikutnya, Suran mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa dia baru saja dilamar oleh Han Tianyu. Tindakan ini membuat Weiyo bingung. Jelas dia pernah ingin membatalkan pertunangan, mengapa dia memamerkan pernikahan di depan umum. Tetapi Suran hanya dengan tenang menjawab, semakin gemerlap ketika semuanya runtuh, dia akan menanggung pukulan mematikan itu sepenuhnya. Di sisi lain, Ye Fei mendengar bahwa Han Tianyu berencana membawa Suran pulang untuk bertemu keluarga. Ibunya bahkan sedang belajar membuat kue di pusat budaya. Saat sedang berbicara, Hui Ting dan Kiao Kiao tiba-tiba muncul, penasaran mengapa mereka berdua begitu bahagia. Tidak lama kemudian, Suran juga datang, bahkan dengan antusias mengucapkan selamat atas perkenalan keluarga yang akan datang. Kiao Kiao tidak lupa menambahkan bumbu. Pria baik harus memberi pakaian baru kepada pacarnya sebelum bertemu keluarga. Jangan pernah memberikan sepatu, karena memberikan sepatu berarti mengusir orang. Malam itu, Ye Fei dengan tidak tahu malu datang menemui Suran, tangannya memegang kotak hadiah yang terbungkus rapi. Di dalamnya, seperti yang ditebak adalah sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Melihatnya, hati Suran sedikit tercekat, tidak menyangka sepatu itu akan muncul lagi tepat di depan matanya. Apakah roda takdir sedang berputar? Tetapi kali ini, dia bukan lagi orang yang dulu. Mungkin, di kehidupan ini, dia bisa menulis ulang takdir. Belum berhenti, Ye Fei juga mengajaknya belajar membuat kue di Baida Plaza, tempat ibu Han Tianyu belajar. Tempat yang pernah membuatnya merasa malu karena diajarkan oleh ibu mertua seperti seorang pelayan. Tetapi sekarang, ketika semuanya telah berubah, dia mengangguk setuju. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ye Fei dan ibu serta anak itu. Pada saat yang sama, Weiyo mulai merasa bahwa peristiwa saat ini menyimpang dari lintasan kehidupan sebelumnya. Hal yang paling dia khawatirkan adalah kecelakaan lalu lintas yang hampir merenggut nyawanya. Sangat mungkin akan datang lebih cepat. Tidak berani gegabah, dia segera memanggil Bai Kun, menyerahkan Xiao Bai
untuk dirawat olehnya. Tidak hanya itu, Wei Yo juga meminta Bai Kun untuk diam-diam mentransfer semua aset atas namanya ke Suran, dan tidak boleh membiarkan kakeknya tahu. Setelah mendengar itu, Bai Kun membelalakan matanya, mengira Wei Yo benar-benar gila. Sementara itu, Han Tianyu membuat janji untuk bertemu Ye Fei dengan tujuan yang jelas untuk mengakhiri hubungan segitiga yang rumit ini. Dia berpikir bahwa terus-menerus terlibat dalam hal ini hanya akan membuat segalanya berantakan, terutama pada saat yang sensitif. Namun, bertentangan dengan harapannya, Ye Fei tidak panik sama sekali. Dia lembut, halus, bahkan menggunakan nada menantang untuk menahannya. Ketidakjelasan itu semakin membuat Tianyu jatuh ke dalam pusaran yang sulit keluar. Di kelas membuat kue di pusat kebudayaan, tempat Ibu Han Tianyu belajar, Suran dan Ye Fei muncul bersama. Saat melihat Suran duduk di tempat yang familiar, Ibu Tianyu langsung marah, berteriak mengusirnya dengan alasan itu adalah tempat duduknya. Tetapi Suran tetap tenang dan membalas, tidak menunjukkan sikap kalah, membuat dia marah sampai wajahnya ungu. Ye Fei dengan cepat campur tangan, menarik Suran berdiri, meminta maaf atas namanya lalu memberikan tempat duduknya. Tindakan itu segera membuat Ibu Tianyu senang, memuji Ye Fei sebagai orang yang sopan, sangat berbeda dengan Suran yang dia anggap sombong dan kurang ajar. Ye Fei memanfaatkan momen itu, dengan keras membual tentang hobinya membuat kue, memasak, semuanya tepat sesuai selera calon ibu mertua. Dia dengan gembira berpikir bahwa dia telah mencetak poin sempurna. Sementara Suran telah dieliminasi dari permainan. Tetapi tidak ada yang tahu, perilaku agresif dan sikap sengaja yang tidak menyenangkan dari Suran hanyalah bagian dari rencana. Dia ingin Ibu Tianyu sendiri yang menolak pernikahan itu, sehingga dia bisa mundur tanpa ada yang bisa menyalahkannya. Di sisi lain, Meng Ya mulai mendekati kakek Wei Yo. Dia menunjukkan minat pada situasi perusahaan, dengan cerdik mengingatkan tentang pernah menolak berinvestasi di perusahaan etiket karena curiga itu adalah perusahaan penipuan. Dia menyiratkan bahwa seseorang telah menyesatkan Wei Yo, membuat orang tua itu khawatir. Meng Ya berpura-pura menenangkan, mengatakan biarkan saja waktu berlalu, dan Wei Yo akan kembali sadar. Adapun Suran, dia menggunakan alasan untuk mempersiapkan diri bertemu calon ibu mertua, untuk memaksa Han Tianyu mengeluarkan uang untuk membeli tas bermerek. Dia juga menekankan, sebagai anggota Dewan Direksi Naren Group, dia harus menjaga citra. Alasan itu terdengar masuk akal membuat Han Tianyu, meskipun dompetnya kosong tetap harus menggertakkan gigi mengeluarkan uang. Mencintainya dan hidup dengan hemat, akhirnya dihianati tanpa ampun. Untuk menutupi kerugian, Han Tianyu berencana mengadakan pertemuan orang tua di restoran mewah tetapi dengan diskon, yang dikelola oleh Chu Chen. Han Tianyu meminta Suran untuk menelepon dan memesan meja, tetapi dia hanya menggunakan alasan untuk bertemu, sama sekali tidak menyebutkan pemesanan. Ketika Chu Chen menelepon kembali untuk konfirmasi, dia masih mempertahankan sikap yang tidak jelas membuat Han Tianyu sangat marah. Pihak Chu Chen tidak sedikit pun curiga, hanya berpikir dia benar-benar ingin menikah dengan orang jahat. Karena khawatir, dia pergi mencari teman-teman yang pernah mengikuti Ye Fei untuk menindas Suran untuk menjelaskan semuanya. Setelah menyadarinya, mereka merasa menyesal dan bersedia melakukan sesuatu untuk menebusnya. Sesuai janji, Suran bertemu lagi dengan Chu Chen. Dia terus bertanya apakah dia benar-benar ingin menikah, tetapi dia hanya dengan tenang menjawab bahwa dia sudah memikirkannya baik-baik. Meskipun hatinya sakit, Chu Chen tetap mengangguk, membantunya memesan meja di restoran mewah dengan harga diskon. Dia hanya berharap dia bisa tersenyum di pertemuan itu, meskipun orang di sampingnya bukan dia. Setelah pertemuan, Wei Yo datang menjemput Suran. Ketika dia bertanya tentang situasinya, dia mengatakan bahwa dia telah meminta Chu Chen untuk mengurus semuanya, tetapi pernikahan hanyalah bagian dari rencana. Yang paling penting adalah dia harus hidup dengan caranya sendiri, di samping orang yang dicintainya. Mendengar itu, Wei Yo tersenyum, memberinya gelang sebagai janji akan selalu berada di sisinya. Sementara itu, Chu Chen memendam kesedihan yang tak terucapkan. Dia duduk minum sendirian untuk melupakan gadis yang tidak bisa dia miliki. Mengetahui hal itu, Kiao Kiao menelepon untuk menanyakan kabar lalu dengan cepat datang ke sisinya, dengan lembut duduk di sampingnya untuk berbagi perasaannya, berharap bisa meredakan kehilangan yang dia rasakan. Mendekati waktu pertemuan, Ye Fei tiba-tiba datang menemui Han Tianyu. Dia secara proaktif merayunya, ingin intim lagi. Di hadapan ajakan yang terang-terangan, Han Tianyu tidak bisa menahan diri, dia menerjang ke dalam pelukan Ye Fei, melupakan pertemuan penting yang menunggunya. Dia yakin bahwa selama dia muncul di akhir, semuanya akan tetap terkendali. Tetapi secara tak terduga, ketika dia tiba di restoran, seluruh meja pesta masih kosong. Saat dia marah-marah menelepon untuk menyalahkan, Suran tiba-tiba muncul. Dia berpakaian sangat berbeda, berjalan ke bahu ibunya, tersenyum ramah dan berkata, "Bibi, tidak disangka kita bertemu di sini." Kalimat itu membuat wajah ibunya langsung muram. Sepanjang makan, Suran mempertahankan gaya yang sarkastik. Dia tidak lupa menekankan bahwa putra baiknya telah membelikannya begitu banyak tas dan pakaian bermerek. Setiap kalimat seperti jarum yang menusuk harga diri ibunya,
membuatnya menggertakkan gigi menahan. Dan seperti yang dia harapkan, di akhir acara, dia dengan berani mengumumkan bahwa Suran tidak cocok menjadi menantu keluarga Han. Ibu Han Tianyu mencela pakaian Suran yang kasar, mengatakan jika ingin menjadi menantu keluarga Han, dia harus tahu cara patuh dan patuh, mengurus suami dan anak dengan setia. Dia juga menyatakan dengan jelas, pria keluarga Han sama sekali tidak boleh masuk dapur. Pekerjaan rumah tangga dari memasak hingga mendidik anak-anak semuanya ditanggung oleh istri. Suran tidak bereaksi, hanya mengangguk berulang kali, menunjukkan sikap yang lembut dan penurut, membuat Han Tianyu sombong, berpikir dia akhirnya akan patuh. Tetapi belum selesai, ibu itu terus meminta Suran untuk melakukan pemeriksaan pranikah untuk memastikan kesehatan reproduksi. Baru setelah itu diizinkan menikah dengan layak. Tidak hanya mencari uang, dia juga terikat pada tanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam setiap detail. Setelah mendengar semua kata-kata yang merendahkan dan memaksakan itu, Suran hanya dengan tenang bertanya balik satu kalimat, lalu memegang gelas untuk menuangkan air, sengaja membiarkannya tumpah ke tangan ibunya. Dimarahi karena ceroboh, dia dengan dingin menjawab, dia sudah terlalu lama menahan orang. Suran mengumumkan bahwa tidak ada pernikahan sama sekali, lalu dengan tegas berdiri dan pergi di depan mata yang terkejut dari seluruh meja. Han Tianyu dengan cepat mengejar, menuntut penjelasan, tetapi sebagai jawabannya, Suran ingin putus. Dia menjatuhkannya ke lantai, membuat Chu Chen, yang diam-diam mengawasi, sangat senang. Malam itu, dia datang mengetuk pintu kamarnya, menggedor pintu dan berteriak tetapi menyadari dia sudah pindah sejak lama. Sekarang, Suran tinggal di rumah yang disiapkan oleh Weyo, sebuah sarang yang damai, tidak ada yang ikut campur. Keduanya saling berciuman dengan penuh gairah, dipenuhi dengan cinta dan penahanan yang sudah lama. Perpisahan Suran dengan Han Tianyu membantu Chu Chen secara resmi melepaskan ikatan di hatinya. Dia mengangkat gelas untuk bersulang bersama Kiao Kiao. Suasana hatinya menjadi lebih cerah. Sementara itu, Han Tianyu dengan marah datang ke perusahaan, membuang semua yang ada di atas meja, menyuruh karyawan memanggil Suran untuk bertemu. Ketika dia muncul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menamparnya berturut-turut. Dia sangat marah dan hendak membalas, tetapi Weyo muncul, dengan dingin memberinya tamparan lagi, seperti langit jatuh. Han Tianyu berteriak menuntut keadilan, membuktikan bahwa dia tidak salah. Tetapi Suran segera merilis klip dia berselingkuh dengan Ye Fei tepat sebelum bertemu orang tuanya. Kemudian tanpa ragu melemparkan cincin lamaran ke wajahnya, dengan pahit mengucapkan satu kalimat, orang seperti kamu, bagaimana bisa aku menikahinya? Video itu dengan cepat menyebar di internet, komunitas online tidak ragu untuk mencaci maki, menyebut mereka berdua sebagai pasangan yang tidak bermoral. Reputasi mereka hancur, kedua penjahat itu berbalik dan saling menyerang, saling menyalahkan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Han Tianyu terkejut menyadari bahwa dia sedang mengalami krisis. Tanpa Suran, dia kehilangan istri emasnya, dan tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk membayar tumpukan utang. Saat ini, dia baru curiga mengapa Suran memiliki klip itu. Mungkin dia sudah tahu segalanya sejak lama, hanya dia menunggu dia sadar. Ye Fei malah terang-terangan menyalahkan, menganggap kesalahan ada pada Suran karena tidak cukup kuat untuk mempertahankan seorang pria. Tidak mengakui kesalahan, dia bahkan dengan sombong mengusulkan untuk menikah dengan Han Tianyu, mengklaim bahwa mereka berdua adalah cinta sejati. Tetapi sebagai balasannya, dia berbalik tanpa ampun, dia menyindir bahwa selain wajah yang lumayan, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak punya pendidikan, tidak punya uang, tidak punya masa depan. Dia bahkan meminta dia untuk tidak mengganggunya lagi. Mendengar kata-kata pahit itu, Ye Fei memberinya tamparan yang keras. Dia dengan pahit menyadari, mengira dirinya cerdas bisa merebut semua yang dimiliki Suran, tetapi pada akhirnya hanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Weyo secara kebetulan menyaksikan semuanya, tidak ikut campur, hanya diam-diam berdiri dan melihat, tetapi tidak berhenti di situ. Fakta bahwa Han Tianyu pernah meninggalkan syuting penting selama 2 jam tanpa laporan juga terbongkar. Dia panik mencari Bai Kun untuk meminta maaf, tetapi sudah terlambat. Bai Kun mengumumkan untuk menghentikan semua aktivitasnya, secara resmi menangguhkan pekerjaannya, memotong gajinya, sekaligus menyerahkan semua pekerjaan kepada Chu Chen untuk dilanjutkan. Ye Fei juga tidak lolos. Dengan perilaku yang salah dan sangat memengaruhi reputasi perusahaan, dia dipecat segera. Terlalu gila, dia menelepon Suran terus-menerus untuk memohon, tetapi semua telepon itu tidak dijawab. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Suran sedang bahagia dalam pelukan Weyo. Ketika Suran menjalani hari-hari yang paling cemerlang, Ye Fei malah tenggelam dalam mimpi buruk. Media sosial dipenuhi dengan makian dan penghinaan. Rasa malu dan ketakutan menyelimutinya.
Mentok, Ye Fei memasukkan surat tulisan tangan suram, berencana untuk menuduh orang-orang di kantor redaksi sebagai penipu, lalu memaksa Han Tianyu untuk membayar ganti rugi. Ye Fei dengan berani mengunggah surat palsu itu ke internet menggunakan akun anonim. Tetapi sebelum sempat menjelaskan, dia ditampar langsung oleh seorang wanita, dimaki sebagai pengkhianat, ingkar janji lalu berbalik menuduh dan menipu orang lain. Di hadapan tuduhan palsu yang terang-terangan, Suran hanya dengan lembut menanyakan satu pertanyaan, mana buktinya? Begitu surat itu diserahkan, namanya tercatat dengan jelas, Suran segera menyadari bahwa orang di balik pemalsuan tulisannya adalah Ye Fei. Tanpa ragu, dia mendatangi tempat itu, menarik Ye Fei ke depan semua orang, merebut ponselnya dan mengungkapkan kebenaran. Akun anonim itu milik Ye Fei. Semuanya terbongkar. Orang-orang di kantor redaksi segera menyadari bahwa Ye Fei sebenarnya adalah asisten dekat Han Tianyu. Semuanya hanyalah rencana untuk menyalahkan dan melimpahkan tanggung jawab secara pengecut. Ketika kebenaran terungkap, wanita itu dan perwakilan redaksi segera menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Xu Yan karena telah salah paham. Sementara itu, Ye Fei menjadi sasaran kritik pedas. Karena tidak ada pilihan, dia hanya bisa berlutut, menangis memohon pengampunan dari Xu Yan. Dia beralasan bahwa suasana hatinya tidak stabil karena sedang hamil. Berita kehamilan sampai ke telinga Han Tianyu seperti tetesan terakhir. Dalam keadaan mabuk berat, dia tertawa dan berbicara seperti orang gila. Kini, dia telah kehilangan segalanya. Namun, nasib buruk masih belum meninggalkannya. Dua preman bertopeng tiba-tiba muncul dan menyeretnya ke dalam pukulan peringatan yang brutal. Dia berteriak ketakutan memohon ampun, tidak menyadari bahwa orang di belakangnya adalah Lin Yuan, orangnya Yo. Setelah menerima laporan dari anak buahnya, Yo menceritakan semuanya kepada Xu Yan. Ternyata, Han Tianyu telah meminjam uang dengan bunga tinggi, utangnya menumpuk tanpa jalan keluar. Lebih mengerikan lagi, kedua orang tuanya juga meminjam uang di mana-mana untuk membeli rumah, mendorong seluruh keluarga ke ambang kehancuran. Yo meramalkan bahwa langkah selanjutnya yang paling mungkin adalah Han Tianyu akan mencoba menikahi Ye Fei, yang sedang hamil, untuk mengambil asetnya guna menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Xu Yan hanya menanggapi dengan lembut. Sebenarnya, dulu aku tidak mengatakannya. Han Tianyu mandul, tidak mungkin Ye Fei bisa hamil dengannya. Kata-kata itu membuat Yo terdiam sesaat, lalu tersenyum, dengan lembut, tidak masalah, asalkan kamu tidak terluka. Seperti yang Yo duga, tidak ada jalan keluar, Han Tianyu kembali mencari Ye Fei. Tanpa harga diri, dia merayu dan membujuknya untuk setuju menikah. Dia tidak peduli dengan cinta atau kehamilan yang nyata atau tidak, satu-satunya hal yang dia lihat adalah jalan keluar dari lubang utang yang dalam. Ye Fei, meskipun hatinya penuh dengan kemarahan, tidak dapat menghindari kebingungan. Dia tidak percaya bahwa Xu Yan, yang pernah begitu pemaaf padanya berkali-kali, sekarang bisa memutuskan hubungan sepenuhnya. Dulu, seburuk apapun kesalahannya, dia selalu dimaafkan, tetapi sekarang, dia benar-benar dibuang. Han Tianyu menyadari titik lemah itu, dan segera menyerang mentalitas persaingan Ye Fei. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau, dengan cekatan mendorongnya menuju keputusan untuk menikah. Sementara itu, Bai Kun secara pribadi menemui presiden perusahaan, menjelaskan bahwa semua masalah yang terjadi belakangan ini berawal dari Han Tianyu dan Ye Fei. Dia menegaskan bahwa seluruh konten, rencana produksi program hiburan kuliner, dari ide hingga pelaksanaan, adalah hasil kerja keras Xu Yan. Perusahaan perintis sedang sibuk mempersiapkan uji coba publik dari aplikasi media pribadi yang baru. Presiden juga secara bertahap mengubah pandangannya tentang Xu Yan, dari skeptisisme menjadi pengakuan. Sementara itu, Han Tianyu dan Ye Fei memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan di tempat acara puncak gunung, tempat Xu Yan pernah menikah di kehidupan sebelumnya dan membawa kembali seluruh masa muda yang penuh dengan kesedihan. Namun kali ini, dia tidak peduli lagi, karena hari ini adalah hari yang lebih penting. Hari pertama dia dan Shen You berkencan secara resmi. Keduanya hidup seperti pasangan normal, saling memberikan perhatian, pengertian, dan kasih sayang yang tulus. Cinta mereka tidak berisik tetapi cukup erat, seperti cahaya yang diam-diam menyembuhkan semua luka lama. Ini adalah keadilan untuk Xu Yan, hadiah yang ditunda oleh waktu dan kehidupan masa lalu. Pada hari pernikahan Han Tianyu, Xu Yan tetap muncul. Han merasa sedikit menyesal saat melihatnya, tetapi yang dia tinggalkan hanyalah setumpuk amplop lalu pergi diam-diam. Semua orang mengira itu adalah uang hadiah, tanpa diduga di dalamnya adalah gugatan perdata. Sebuah pukulan telak tepat di tengah-tengah upacara pernikahan yang seharusnya menjadi hari kejayaannya. Kemudian ia dengan santai melemparkan kembali tas yang dulu pernah dipaksanya untuk dibeli kepada sahabatnya. Ye Fei gembira karena mengira Teh Hang Hian akhirnya bersedia pergi, tetapi kemudian merasa bimbang sejenak, mungkinkah dia memang sudah lama ingin melepaskan Han Tian Fei. Pikiran itu hanya melintas, karena setelah itu, dia kembali melangkah dengan gembira ke dalam aula pernikahan, bermimpi tentang masa depan baru yang dimulai. Hanya saja, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Teman-teman
pengantin wanita datang, tidak hanya tidak mengucapkan selamat tetapi juga mencibir dengan sinis. Setelah beberapa lelucon kejam, mereka langsung pergi, meninggalkan Ye Fei berdiri sendirian di tengah-tengah aula pernikahan yang berbau kepalsuan. Dia panik, malu sampai tidak berani berbalik, hanya bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, perusahaan perintis Shuyan baru saja mengumumkan data uji coba, meledak jauh melampaui ekspektasi. Shuyan sedang berseri-seri dalam kegembiraan saat pintu ruangan terbuka. Seorang gadis sombong masuk, bukan orang asing, Wu Mengya, yang mengaku sebagai tunangan Shen You. Kalimat itu seperti tamparan dingin pada kepercayaan Shuyan. Dia membeku, tidak memberi You kesempatan untuk menjelaskan, hanya bisa melarikan diri dalam luka dan kebingungan. Tak berguna, dia tidak mengangkat telepon, juga tidak membalas. Akhirnya, dia hanya bisa berdiri di depan rumahnya, menunggu. Di dalam, Shuyan duduk diam di tengah kekacauan emosi yang hancur. Dia pernah percaya bahwa dia bisa memulai kembali, tetapi sekarang, dia bingung tidak tahu siapa sebenarnya dia dalam hubungan ini. Kedua orang itu berdiri di kedua sisi tembok, hanya terpisah beberapa langkah, tetapi hati mereka seperti terpisah ribuan mil. Pada saat yang sama, Ding Ting, sahabatnya, menerima kabar buruk kanker perut stadium akhir. Bai Kun hanya bisa berada di sisinya, diam-diam menjadi sandaran baginya untuk melewati setiap rasa sakit fisik dan mental. Berita itu membuat Shuyan seperti runtuh. Dia pernah berpikir bisa mengubah nasibnya. Dia tidak mendengarkan, juga tidak merespons. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berdiri di depan pintu rumahnya, menunggu. Di dalam, Shuyan duduk dalam diam di antara tumpukan emosi yang hancur. Dia pernah percaya bahwa dia bisa memulai lagi, tetapi sekarang, dia bingung tentang siapa sebenarnya dia dalam hubungan ini. Kedua orang itu berdiri di sisi dinding, hanya beberapa langkah terpisah, tetapi hati mereka terasa seperti ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama, Yang Huiting, teman dekatnya, menerima berita buruk kanker lambung stadium akhir. Bai Kun hanya bisa berada di sisinya, diam-diam menjadi sandaran baginya untuk melewati setiap rasa sakit fisik dan mental. Berita itu membuat Shuyan merasa hancur. Dia pernah berpikir bisa mengubah takdir. Tidak disangka, orang yang menggantikan bebannya adalah Yang Huiting. Pikiran yang tumpang tindih membuatnya pusing, lalu pingsan di pelukan Shen You. Setelah pingsan, Shuyan bangun. Matanya masih bingung saat dia menemukan You berbaring di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pipinya, membuatnya terkejut dan terbangun. Pertanyaan pertamanya bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Yang Huiting. You dengan lembut menjawab bahwa dia telah menghubungi ahli onkologi terkemuka di luar negeri dan berharap dia bisa tenang. Dia juga tidak ingin masalah manajer yang membuatnya semakin tertekan. Ketika melihatnya menangis, dia langsung mengaku bahwa dia dan Wu Mengya sudah lama membatalkan pertunangan. Semua telah diganti rugi dengan jelas, tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Tapi Shuyan masih belum bisa sepenuhnya percaya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dingin, "Jangan temui aku lagi." Tidak ada cara lain, Yo hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah itu, Shuyan mengunjungi Yang Huiting, menghiburnya, berjanji akan selalu berada di sisinya dan bersama-sama melewati semua kesulitan. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa bersalah, diam-diam meminta maaf karena dia pikir dialah penyebab penyakit Yang Huiting. Di sisi lain, Wu Mengya masih tidak menyerah untuk mendapatkan kembali Yo. Dia proaktif mengatur pertemuan dengan Shuyan, secara belak-belakan menanyainya dengan arogan mengapa dia tahu ada pertunangan namun masih melekat pada pria miliknya. Shuyan dengan tenang menjelaskan bahwa pertemuan mereka di rumah sakit hanyalah kebetulan, tetapi Wu Mengya tidak menerimanya. Dia menuntut agar Shuyan meninggalkan grup Nian dan tidak boleh lagi bertemu dengan Yo. Shuyan tidak bisa tidak bertanya-tanya, pekerjaan adalah pekerjaan, perasaan adalah perasaan, mengapa dia harus meninggalkan perusahaan. Wu Mengya kemudian menganggap dia hanya karena uang dan menawarkan 80 juta untuk imbalan penarikan diri. Sebagai balasan, Shuyan dengan tegas menolak, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Nian dan jika Yo benar-benar milik Wu Mengya, dia tidak akan bersaing. Setelah mengatakan itu, dia pergi, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tanpa ragu sedikit pun. Melihat hubungan antara kakaknya dan Shuyan semakin tegang, Qiao Qiao proaktif mencari Shuyan untuk menjelaskan. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa Yo tidak pernah mencintai Wu Mengya. Pernikahan itu diatur oleh kakeknya. Wu Mengya selalu menganggap dirinya sebagai yang resmi dan bereaksi dengan gila setiap kali ada orang yang mendekati Yo. Qiao Qiao juga mengungkapkan sebuah rahasia, dia bukan adik kandung Yo, melainkan anak luar nikah dari ibunya dan ayah Yo. Hubungan yang tidak lengkap ini pernah membuat Yo sangat terluka dan karena itu, dia tidak akan pernah mengkhianati orang yang dia cintai. Qiao Qiao berharap Shuyan memberinya kesempatan, dia hanya diam merenung,
tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu saat itu You sedang berdiri di luar pintu. Ketika dia beralasan datang menjemput Qiao Qiao, dia hanya dengan lembut mengatakan bahwa dia akan tinggal bersamanya malam ini, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian dalam kekecewaan. Di tempat lain, Bai Kun pergi ke bar tempat suami yang Hui Ting bekerja. Di sini, dia secara tidak sengaja menemukan pria itu sedang berencana selingkuh dengan seorang karyawan wanita. Dia segera mengambil foto dan mengirimkannya kepada Shuyan. Melihat foto-foto itu, dia merasa merinding. Mungkin takdir tidak ada hubungannya dengan pernikahan, melainkan dengan orang yang dipilih sebagai suami. Jika suami selingkuh, maka istri bisa menjadi orang yang menanggung penyakit. Pada saat yang sama, Wu Mengya terus merayu kakek Yo untuk mendapatkan kembali keuntungan. Tetapi tindakan ini membuatnya sangat kesal. Dia dengan terus terang memperingatkan bahwa jika dia berani menyentuh Shuyan lagi, dia tidak akan membiarkannya. Yo marah, berhadapan langsung dengan kakeknya, mempertanyakan mengapa dia bersikeras menjodohkannya dengan Wu Mengya. Kakeknya dengan dingin menjawab bahwa Wu Mengya memiliki ambisi yang cukup untuk menjadi nyonya masa depan grup hiburan Nian. Dan untuk melindungi keluarga, terkadang diperlukan kekejaman. Tapi Yo tidak bisa menahan kekesalannya. Dia dengan ragu-ragu bertanya kembali ketika ibu saya masih hidup, apa yang kakek pikirkan tentang ayah saya yang mengejar Nona Lin? Apakah karena dibandingkan dengan Nona Lin, ibu saya lebih ambisius, lebih kejam? Tapi pada akhirnya, ibu saya hanya bisa menanggung semuanya sendirian. Sejak kecil saya lebih menyukai Nona Lin daripada ibu, tetapi betapa putus asa dan sedihnya ibu saya menanggungnya. Dia melanjutkan, saya pernah bertunangan dengan Wu Mengya sesuai dengan pengaturan kakek. Meskipun saya tidak mencintainya, saya juga pernah pasrah menerima takdir itu, tetapi sekarang, melihat akhir yang tragis dari orang tuanya, Shen Yo tidak ingin mengikuti jejak yang sama lagi. Saya benar-benar ingin bersama Shuyan. Mendengar kata-kata tulus dari cucunya, kakeknya hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Ye Fei telah resmi jatuh ke dalam pusaran tragedi yang pernah dialami Shu Yan di kehidupan sebelumnya. Dia disuruh-suruh oleh ibu mertuanya, kekesalannya semakin meningkat. Bel pintu tiba-tiba berbunyi, sebuah amplop aneh dikirimkan. Saat membukanya, Ye Fei terkejut menemukan kebenaran, Shen Yo adalah cucu dari presiden grup hiburan Nian, dan saat ini Shu Yan sedang berkencan dengannya. Hatinya diliputi kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya dia menyadari bahwa Shu Yan dengan cerdik mendorong Han Tianyu kepadanya, sementara dirinya sendiri menemukan orang yang lebih kaya dan berkuasa. Ketika Han Tianyu pulang, melihat foto-foto dan dokumen tentang identitas Yo, dia juga sangat marah, kesal karena dia dicampakkan oleh Shuyan, dan sekarang dia menikmati hidup yang mulia sendirian. Kedua pasangan yang penuh perhitungan sekarang berada dalam kesulitan, tidak ada jalan kembali. Dalam keputusasaan, Ye Fei memiliki niat jahat, dia ingin Shuyan membayar ganti rugi 100 juta yuan untuk luka yang harus dia tanggung. Adapun Shuyan, mimpi buruk terus menyiksa pikirannya. Dia bermimpi bahwa Yang Hui Ting harus menanggung nasib tragis menggantikannya, suami yang selingkuh, penyakit yang menyiksa, dan mati dalam kesakitan. Ketakutan sampai dia terbangun di tengah malam, hatinya sangat bingung. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan dari ibunya, mari bertemu. Dia menceritakan banyak hal tentang masa lalu, menangis sambil meminta maaf karena telah meninggalkannya. Dia mengatakan bahwa pernah ada waktu dia ingin mencari putrinya, tetapi dihalangi oleh ayahnya. Setelah ayah dan kakeknya meninggal, dia baru benar-benar merasakan kesepian dan kasihan pada putri kecilnya yang hanya tersisa sendirian, sehingga dia memutuskan untuk mencarinya. Meskipun sedih, Shu yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa ibunya begitu kejam meninggalkannya saat itu. Dia segera menerima semua kesalahan dan menawarkan untuk menebusnya, berharap dia akan memaafkannya. Sebagai balasan, Shu Yan hanya mengatakan bahwa dia ingin bersama ibunya. Melihat dia melunak, dia dengan cepat setuju. Namun, Shu Yan tahu betul bahwa kemunculan tiba-tiba ini pasti diatur oleh Ye Fei. Dia telah mengungkapkan kepada ibunya yang serakah bahwa Shu Yan sekarang sangat kaya, jadi dia buru-buru datang, berpura-pura peduli, dan berbelas kasih. Tidak salah lagi, ketika dia melihat barang-barang yang dibeli Shu Yan sebagai hadiah, matanya bersinar. Dia dengan gembira memuji bahwa dia memiliki pacar kaya yang sangat dermawan. Di hadapan kegembiraan yang terang-terangan itu, Shu Yan hanya dengan dingin mengatakan bahwa dia dan Shen You telah putus. Segera, dia mengubah sikapnya, bertanya dengan tajam alasannya dan mendesaknya untuk segera berdamai. Karena di matanya, memiliki pria kaya adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Pragmatisme ibu kandungnya yang telanjang membuat hati Shu Yan membeku. Dia menyadari, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan bisa menemukan cinta sejati dari orang yang pernah meninggalkannya. Dia mengatakan bahwa pertemuan kembali dengan ibunya hari ini hanyalah untuk mencoba memenuhi kewajibannya, tetapi sekarang sudah cukup. Mulai sekarang tidak perlu bertemu lagi. Tidak mencapai tujuannya, dia tidak rela, dan tanpa malu-malu menuntut Shu Yan memberikan 100 juta yuan.
mengeklaim bahwa bagi orang kaya seperti dia, jumlah uang itu tidak seberapa. Menghadapi keserakahan yang tak berdasar itu, Xu Yan dengan dingin menyatakan bahwa di kartu keluarga rumahnya tidak ada namanya. Dia sendiri tidak punya ibu, dulu tidak punya, nanti juga tidak punya. Rencananya gagal, dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Ye Fei kemudian menelepon untuk menanyai, marah karena hal sesederhana itu tidak bisa diselesaikan. Dalam hatinya muncul niat untuk mencari cara lain untuk terus menipu Xu Yan. Han Tianyu mencari mantan pacarnya, dan tiba-tiba melihat Lin Yuan. Dia ingat orang yang pernah memaksanya membayar utang. Dia sudah menyadari bahwa semuanya adalah ulah Shen You. Dia datang untuk menanyai Xu Yan, mengucapkan kata-kata pahit bahwa dia ambisius, tahu bahwa Shen You adalah pewaris grup hiburanian sehingga dia tega mencampakkannya untuk mengejar orang kaya. Dia dengan kesal bertanya langsung, apakah sejak dia melamarnya dia sudah mengincar Shen You sehingga dia sengaja membuat masalah dengan ibunya dan menampilkan drama pembongkaran di perusahaan sehingga dia hancur. Sebagai balasan, Xu Yan dengan dingin bertanya kembali padanya selain menjadi anjing tanpa tempat berlindung, apalagi yang bisa dia lakukan. Sangat marah, Tianyu hendak menyerangnya, tetapi Xu Yan langsung melepaskan tendangan yang membuatnya jatuh tersungkur. Pengawal muncul tepat waktu, menyeretnya keluar. Rencana yang membuat Ye Fei dan Tianyu datang untuk membuat masalah dengan Xu Yan sebenarnya diatur oleh Wu Mengya. Tetapi kegagalan membuatnya terpaksa bertindak sendiri. Wu Mengya proaktif menemui Han Tianyu, menawarkan kerjasama untuk membantunya melukai Xu Yan. Sebagai imbalannya, dia akan memberinya kekuasaan di industri hiburan, mengubahnya menjadi bintang terkenal di seluruh dunia. Karena kebencian, karena tamak akan uang dan wanita, Tianyu langsung setuju. Di sisi lain, Bai Kun menemui Shen You, memberitahunya bahwa masalah pajak telah secara tidak sengaja membantu Xu Yan menjadi salah satu taipan properti terkemuka di dalam negeri. Pada saat yang sama, setelah menghabiskan malam dengan Han Tianyu, Wu Mengya mengungkapkan kepadanya bahwa total properti atas nama Xu Yan bernilai 800 juta yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kagum. Untuk mendorongnya, dia juga memberinya sebuah koper berisi uang, berjanji setelah tugas selesai dia akan memberinya 100 kali lipat jumlah itu, membuat Han Tianyu senang seperti orang yang kelaparan, dan langsung setuju untuk bekerja sama. Tidak hanya itu, Wu Mengya juga mengungkapkan rahasia yang mengejutkan, Xu Yan dan Ye Fei sebenarnya adalah dua saudara tiri. Mengetahui informasi ini, Han Tianyu segera kembali untuk menanyai Ye Fei, bertanya apakah dia telah menyuruh ibu Xu Yan untuk menipu uang tetapi gagal sehingga semuanya terbongkar. Fakta bahwa Shen You diam-diam mentransfer 800 juta yuan aset kepada Xu Yan semakin membuat kecemburuan dalam diri Ye Fei memuncak. Han Tianyu saat ini memiliki niat untuk membunuh Xu Yan, karena jika dia meninggal, seluruh aset akan dialihkan ke ibunya. Namun, Ye Fei curiga karena jika ibu Xu Yan mewarisi, mereka sendiri juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat itu, Han Tianyu dengan dingin mengingatkan bahwa Ye Fei pernah mengatakan ayahnya sudah meninggal tetapi sebenarnya dia masih hidup, membuat Ye Fei panik, tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, ayah Ye Fei memiliki utang dan tidak punya uang untuk membayarnya. Dia diancam akan diambil ginjalnya untuk melunasi utang. Tepat pada saat kritis, Ye Fei muncul dengan sekantong uang, bertanya di mana bibi yang tinggal bersama ayahnya berada. Setelah melihat situasinya, dia memberikan 1 juta yuan kepada wanita itu untuk menyelesaikan sementara, sekaligus mengusulkan jika ingin hidup tenang, keduanya harus mengikuti semua perintahnya. Melihat uang, keduanya langsung setuju. Sementara itu, Shen You membawa perjanjian transfer saham luar negeri dari grup hiburanian kepada Wu Mengya untuk mengakhiri semua dendam. Wu Mengya tidak rela, dia tidak hanya menginginkan saham tetapi juga ambisi untuk menjadi nyonya sejati grup. Yo dengan dingin memperingatkannya untuk berhenti, tetapi Wu Mengya berpura-pura patuh, mengembalikan saham, tetapi tidak lupa mengucapkan dengan penuh percaya diri, sangat cepat kamu harus kembali ke sisiku. Ketika Yo baru saja pergi, Han Tianyu muncul, khawatir bertanya apakah Yo telah menemukan rencana mereka. Tetapi Wu Mengya tidak sedikit pun takut, hanya dengan dingin memerintahkannya untuk membunuh Xu Yan. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan memberinya semua kekuasaan dan ketenaran yang dia inginkan, sementara dia akan dengan mudah membersihkan kekacauan dan mendapatkan Shen You. Konspirasi telah ditetapkan, Han Tianyu segera bersiap untuk bertindak. Pada saat yang sama, Shen You juga merasa tidak aman. Dia segera menelepon Bai Kun untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa ibu Xu yang telah secara diam-diam menyewa mobil ilegal. Konspirasi untuk menyebabkan kecelakaan untuk melukai putrinya sendiri untuk merebut seluruh aset. Segera setelah dia mengetahui lokasi mobil, Yo melaju seperti kilat ke tempat kejadian. Melihat bahaya sudah dekat, dia tidak ragu-ragu untuk menerjang mendorong Xu Yan keluar dari bahaya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan benturan yang mengerikan menggantikannya. Sebelum saat Shen You menyelamatkan Xu Yan, dia sudah lama mengerti alasan dia kembali ke waktu ini. Ketika semuanya terjadi, Xu Yan menjadi seperti orang mati.
Di rumah sakit, dia ambruk dalam kesedihan, air mata terus mengalir. Matanya yang kabur menatap kosong pada pesan terakhir yang dia kirimkan padanya. Dalam pesan itu, Shen You mengungkapkan bahwa dia meninggal pada tahun 2025 karena kecelakaan mobil. Ketika dia membuka matanya, dia telah kembali ke tahun 2020. Pertama kali dia melihatnya masih hidup, dia baru pertama kali memiliki ilusi bahwa dia bisa menyentuh kebahagiaan. Tapi karena dia tidak tahu kapan dia akan mati, dia tidak bisa melindunginya sampai akhir. Meskipun demikian, dia masih tidak bisa menahan godaan momen untuk bersamanya. Dia mencintainya, sangat mencintainya, dan untuk cinta itu dia minta maaf. Jika aku tahu perpisahan akan datang secepat ini, mungkin aku tidak akan menggenggam tanganmu sejak awal. Shuyan, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini hanyalah hal yang harus terjadi. Pada saat yang sama, Ye Qiang, ayah Ye Fei juga mengaku bahwa dia telah menabrak orang yang salah. Berita buruk itu dengan cepat sampai ke Wu Mengya. Dia tahu bahwa yang tertabrak adalah Shen You, bukan Shuyan. Dia menjadi gila, segera menyuruh orang untuk menangkap pengemudi itu dengan segala cara. Pada saat yang sama, Wu Mengya dengan dingin menyuruh Han Tianyu untuk membawa istrinya pergi dari sini. Sementara waktu diam sampai dia memberi perintah. Di sisi lain, Ye Fei juga kehilangan kendali, marah mengeluh bahwa ayahnya telah melarikan diri bersama bibinya, meninggalkannya sendirian menghadapi semuanya. Han Tianyu buru-buru menenangkannya bahwa Wu Mengya adalah orang mereka, pasti akan membereskan kekacauan dengan baik. Kakek dan Kiao Kiao kemudian juga buru-buru ke rumah sakit. Sementara itu, Shu yang secara tidak sengaja bertemu dengan Bai Kun yang sepertinya sedang mencari seseorang. Merasa tidak enak, dia diam-diam mengikutinya dan mendengar berita mengejutkan, orang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Ye Qiang, ayah kandung Ye Fei. Bai Kun dengan cepat memerintahkan untuk melaporkan ke polisi, sekaligus berencana menyerang Ye Fei terlebih dahulu. Terkejut dan sakit, Shu yang melangkah keluar, dia tetap tenang. Dia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Tanpa menyembunyikan, Bai Kun menceritakan semuanya kepadanya. Shu yang tidak bisa menerima ketika mendengar Ye Fei terus bersikap acuh tak acuh dan menyangkal semuanya, bahkan dengan sombong menyalahkan dia atas keguguran itu. Kemarahan di hati Shu yang meledak, dia tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Han Tianyu mandul. Ye Fei pada dasarnya tidak mungkin hamil. Tetapi alih-alih mengakui kesalahan, Ye Fei tetap membantah, membuat Shu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak, bertanya langsung padanya mengapa dia memperlakukannya begitu kejam. Dia bertanya pada dirinya sendiri apa kesalahan yang telah dia lakukan sehingga harus menanggung kebencian ini. Terpojok, Ye Fei mendorong Shu yang dengan gila, mengucapkan semua kebenaran yang terpendam selama bertahun-tahun. Ternyata, sejak kecil, Ye Fei sudah membenci Shuran. Ayah Ye Fei berselingkuh, yang disebabkan oleh ibu Ye Fei sendiri, dan keluarganya hancur karenanya, sementara Shuran selalu hidup tanpa beban, polos, dan tidak menyadari apapun. Rasa iri dan kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun membuat Ye Fei bertekad untuk merebut semua yang dimiliki Shuran. Dia mengakui bahwa sejak awal, dia mendekati Shuran hanya untuk menghancurkan hidupnya, tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai teman. Setiap kali melihat Shuran, Ye Fei hanya merasa jijik, merasa tidak adil karena dia harus menderita kemalangan sementara Shuran mendapatkan semua hal baik. Dia membenci penampilan Shuran yang tampak polos dan tidak berbahaya serta keberuntungan yang dia miliki. Mendengar semua kata-kata penuh kebencian itu, Shuran hanya bisa menutup wajahnya dan menangis. Dia berkata bahwa dia sudah lama mengetahui hal ini dan bahkan merasa beruntung karena Ye Fei tidak tahu kebenarannya karena dia benar-benar berharap keduanya bisa bahagia. Bahkan saat menghadapi kematian, dia diam-diam mendoakan Ye Fei, tetapi yang didapatkannya hanyalah tatapan curiga dan kebencian. Ye Fei tidak mempercayai kata-kata Shuran, terus menuduhnya bahwa karena dia serakah akan kemewahan, dia meninggalkan Han Tianyu untuk mengejar Shen Weizhou. Dia berteriak, mengeluh mengapa Shuran tidak mau menyerahkan Shen Weizhou kepadanya. Di hadapan kata-kata jahat itu, Shuran akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Dia dengan tenang membalas Ye Fei, kesalahannya bukan hanya karena memperlakukanku dengan kejam, tetapi yang terbesar adalah karena telah menyeret Shen Weizhou, yang tidak bersalah, ke dalam balas dendam yang tidak berarti ini. Melihat Ye Fei tenggelam dalam kebencian, Shuran dengan dingin bergumam dalam hati bahwa mulai sekarang dia akan membiarkan Ye Fei sendiri menanggung semua konsekuensi yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Huiding menemukan bahwa suaminya yang tidak setia berselingkuh. Namun, dia tidak menerobos masuk untuk melabrak atau membuat keributan, melainkan hanya diam-diam berbalik dan pergi. Melihat itu, Bai Kun segera berlari mengejarnya, tidak bisa menahan rasa marah di dalam hatinya untuknya. Dia bertanya mengapa dia tidak menampar pengkhianat itu dan malah memilih untuk pergi diam-diam. Huiding menjawab bahwa dia selalu menunggu dengan harapan dia bisa sadar kembali. Di sudut lain rumah sakit, Shuran duduk linglung di samping ranjang pasien Shen Weizhou seperti bayangan tanpa kehidupan. Dia diam-diam memegang tangannya, berharap dia bisa bangun. Air mata terus mengalir, dia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, menyesal karena tidak
tidak memahami hatinya karena telah membiarkan kesalahpahaman memisahkan mereka. Untungnya, setelah saat-saat kritis, Shen Weizhou akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil namanya. Shuran sangat bahagia, merawatnya sedikit demi sedikit, tidak pernah meninggalkannya setengah langkah. Dia merasakan dengan jelas hati Shen Weizhou sepenuhnya untuknya, dan dia sendiri tidak pernah mencintai siapapun sedalam ini. Shen Weizhou senang melihatnya masih di sini, tetapi dia juga dengan serius mengingatkannya untuk berhati-hati. Meng Ya bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Begitu dia memutuskan untuk bertindak, dia pasti tidak akan mundur. Shuran mengangguk menceritakan semua yang terjadi padanya. Meng Ya telah bekerja sama dengan Ye Fei dan Han Tianyu, membuat jebakan untuk mendorongnya ke kematian. Shen Weizhou menggenggam erat tangannya, berjanji akan selalu menemaninya menghadapi semuanya. Di sisi lain, suami Huiding semakin berani dan terang-terangan berselingkuh tanpa menyembunyikannya sedikit pun. Namun kali ini, Huiding bukan lagi wanita yang pasrah seperti dulu. Dia dengan dingin mencatat setiap bukti pengkhianatan tanpa ada sedikit pun rasa sayang yang tersisa. Bai Kun juga datang menemui Duyo, memberikan hasil investigasi tentang kecelakaan itu. Namun, pihak Meng Ya, Ye Fei, dan Han Tianyu sangat berhati-hati, tidak membiarkan ada celah sedikit pun. Bai Kun berpendapat bahwa hal terpenting saat ini adalah menemukan Ye Qiang dan Pei Huan sebelum Meng Ya membungkam mereka. Sementara itu, Ye Qiang dan Pei Huan bersembunyi di bawah tanah, hidup seperti tikus. Namun, sebelum sempat menemukan jalan keluar, Ye Qiang menerima telepon dari Meng Ya. Dia mengatakan akan mengatur agar mereka melarikan diri ke luar negeri, asalkan mereka tutup mulut sepenuhnya. Di sisi lain, Huiding, setelah semua penderitaan, telah sepenuhnya sadar. Dia dengan kuat mengumpulkan semua bukti perselingkuhan, bersiap mengajukan gugatan cerai, mengakhiri pernikahan yang penuh kebohongan. Shuran juga kembali ke rumah bersama Huiding, melihat pemandangan yang familiar yang pernah muncul dalam mimpinya, hatinya dipenuhi firasat buruk. Tapi kali ini, Huiding tidak lagi lemah. Dia berdiri tegak, diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk merekam, mengabadikan semua bukti pengkhianatan. Dia akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya, dia bangkit dan menampar langsung wajah wanita itu sekaligus menanyai suaminya yang pengkhianat tentang membeli asuransi jiwa untuknya demi keuntungan. Suaminya langsung menyangkal dan menolak semuanya. Tapi Huiding tidak membiarkannya lolos begitu saja, dia menerjangnya dan menendangnya dalam kemarahan saat bergumul. Dia mendorongnya dengan keras, membuatnya hampir jatuh. Untungnya Shuran tepat waktu menerjang untuk menangkapnya. Shuran kemudian segera menerjang untuk memberinya pelajaran yang setimpal dan dengan cepat mengatur sebuah hotel untuk Huiding tinggal sementara, berpesan padanya agar tidak pernah bertemu dengan suami itu sendirian. Bai Kun juga muncul dan berjanji akan selalu berada di sisi Huiding untuk melindunginya. Sementara itu, Shuran mencari Shen Weizhou untuk membahas rencana. Dia menyadari bahwa untuk mengubah takdir, satu-satunya cara adalah membuat Han Tianyu berselingkuh dan mengungkapkan niatnya untuk menyakiti istrinya. Barulah Huiding dapat lolos dari akhir yang tragis. Didorong oleh Duyo dan janjinya untuk selalu melindungi, Shuran memutuskan untuk menjalankan rencana berisiko. Dia sengaja mengatur pertengkaran dengan Duyo agar Han Tianyu menyaksikannya. Benar saja, Han Tianyu dengan cepat mengetahui bahwa Shuran telah menerima uang perpisahan dari Duyo, dan dia langsung serakah, secara proaktif mendekati Shuran. Shuran dengan cerdik mengundangnya untuk minum, mengambil kesempatan itu untuk bercerita bahwa dia telah menerima 800 juta dari ketua Shen untuk meninggalkan Shen Duyo dan saat ini bingung harus melakukan apa selanjutnya. Han Tianyu semakin yakin Shuran adalah orang yang mudah dimanipulasi. Dalam hati penuh perhitungan, Shuran terus melancarkan serangan halus, mengingatkan tentang masa-masa sulit di masa lalu antara dia dan Han Tianyu. Hal itu membuat Han Tianyu menyesali masa lalu dan pada saat yang sama memunculkan ambisi untuk merebutnya. Sementara itu, Ye Fei terus menelepon Han Tianyu tetapi tidak mendapat jawaban. Firasat buruk membuatnya panik, takut Shuran telah menemukan titik lemah untuk membalikkan keadaan. Ye Fei buru-buru menelepon sutradara dan mengetahui bahwa Han Tianyu telah meninggalkan lokasi syuting dan sedang bersama seorang gadis, yang membuatnya langsung menebak bahwa itu adalah Shuran. Dia secara proaktif berbicara kepada Han Tianyu, menanyakan apakah dia bisa menceraikan Ye Fei untuk kembali bersamanya. Tianyu meminta Shuran untuk memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pernikahan yang ada dengan baik. Sementara itu, menyaksikan pacarnya harus memeluk orang lain, Duyo sangat cemburu. Dia hanya menunggu Shuran keluar lalu memeluknya erat-erat, bersumpah untuk tidak membiarkan pria lain memiliki kesempatan untuk mendekatinya lagi. Di sisi lain, Tianyu menelepon Meng Ya untuk memberitahu bahwa Shuran telah putus dengan Duyo dan menerima kompensasi besar. Dia juga mengumumkan niatnya untuk menikahi Shuran, sementara masalah penanganan ayah Ye Fei diserahkan kepada Meng Ya.
firasat bahwa Shuran memiliki rencana baru, Meng Ye memerintahkan bawahannya untuk membunuh ayah Ye Fei untuk menyingkirkan bahaya. Di sisi Tianyu, dia kembali ke rumah dan meminta cerai dari Ye Fei. Dia beralasan tidak memiliki anak bersama, perlu fokus pada karirnya. Ye Fei memohon suaminya untuk tidak meninggalkannya, tapi Tianyu tidak peduli, hanya berharap bisa segera merebut aset dari Shuran. Setelah itu, Tianyu pindah ke hotel untuk sementara, memberi Ye Fei lebih banyak waktu untuk menerima kenyataan. Keesokan harinya, dia menelepon Shuran untuk mengumumkan keputusan cerainya dan ingin bertemu dengannya untuk merayakan perjalanan sulit yang pernah mereka lalui berdua. Shuran setuju dengan tenang. Namun, pada saat yang sama, Du You juga menghubunginya. Dia telah menyelidiki perselingkuhan Han Tianyu dengan Meng Ye sejak lama berkat menyuap orang terdekat Meng Ye. Dan setelah menemukan sepatu merah yang pernah diberikan, Shuran langsung mengubah strateginya, mengalihkan targetnya untuk menghadapi Meng Ye demi mengubah nasibnya. Dia menolak pertemuan dengan Han Tianyu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan mengirim pesan untuk bertanya lagi. Shuran dengan tegas memarahinya sebagai bajingan yang hanya tahu cara berkata-kata manis, berselingkuh, dan serakah bermimpi tentang uang asuransi orang lain. Kata-katanya membuatnya sangat marah. Tepat pada saat itu, Ye Fei juga secara resmi setuju untuk menandatangani surat cerai, membuat Tianyu kehilangan segalanya, baik akal maupun pengalaman. Sementara itu, Shuran datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Huiding, menghiburnya bahwa Direktur Baikun sedang mengurus semua prosedur perceraian, memastikan dia bisa beristirahat dengan tenang. Mendengarkan curahan hati Huiding, Shuran semakin memahaminya. Huiding mengungkapkan bahwa Baikun adalah cinta pertamanya. Namun, karena berbagai alasan di masa lalu, mereka berdua tidak bisa bersama. Meskipun dia tahu betul perasaan mendalam Baikun, dengan kondisi kesehatannya saat ini, dia hanya tidak ingin merepotkan atau memengaruhi kehidupan orang lain. Baikun berdiri di luar pintu, mendengar semuanya, dan sangat terharu. Meskipun begitu, dia tetap berusaha tenang dan masuk untuk mengunjungi Huiding. Melihat itu, Shuran dengan cerdik meminta izin untuk pulang agar tidak mengganggu mereka berdua. Saat di tempat parkir menunggu Du You menjemput, Shuran tiba-tiba dihadang oleh Han Tianyu. Wajahnya gelap dipenuhi amarah, dia berlari dan membentaknya, menanyakan mengapa dia berani mempermainkannya. Dalam kegilaannya, dia tidak lagi bisa berpikir jernih dan menyalahkan semua kesalahan pada Shuran. Shuran mengira dia akan ketakutan dan mati di tangannya seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini Du You datang tepat waktu. Dia melancarkan beberapa serangan cepat yang membuat Han Tianyu jatuh tersungkur di tempat dan menggendong Shuran pergi. Du You segera memerintahkan Baikun untuk mengatur segalanya, menyelidiki apakah Tianyu sudah melunasi semua pinjaman dengan bunga tinggi. Jika belum, dia harus menambah tekanan untuk mendorongnya ke titik terendah. Setelah selesai mengatur, Du You bergegas mencari Huiding untuk menanyakan situasinya. Ketika dia tiba di kamar rumah sakit, dia melihat Shuran masih gemetar ketakutan. Dia terus meminta maaf karena datang terlambat yang hampir membuatnya jatuh ke dalam tragedi. Di sisi lain, Ye Fei secara proaktif mengajak Meng Ye bertemu. Dia telah menyimpan rekaman bahwa Meng Ye hampir mendorong ayahnya untuk menyebabkan kecelakaan pembunuhan. Dia menuntut Meng Ye menunjukkan ketulusan. Jika tidak, rekaman itu akan diumumkan, membuat Meng Ye hancur. Terdesak ke titik terendah, Meng Ye segera memerintahkan bawahannya untuk membunuh Ye Fei dan Han Tianyu. Pada saat yang sama, Tianyu sedang dikepung oleh sekelompok preman karena utang yang belum dibayar. Dia dipukuli hingga babak belur. Dia menyeret tubuhnya yang compang-camping kembali ke rumah untuk mencoba mengikis sisa-sisa harta. Secara kebetulan, dia menemukan buku tabungan yang disembunyikan di rumah Ye Fei senilai 2 juta yuan. Di sisi lain, Du You mengajak Ye Fei bertemu. Melihat penampilannya yang kurus, dia melontarkan kata-kata sinis. Ye Fei mengakui dia akan menceraikan Han Tianyu, menganggapnya sebagai karma yang harus dia tanggung. Du You, yang berpura-pura membenci karena Shuran ingin kembali dengan Tianyu, mengusulkan kerjasama dengan Ye Fei untuk membawa Shuran kembali ke sisinya. Jika berhasil, dia akan menyewa pengacara untuk membantu Ye Fei mendapatkan kompensasi terbesar. Mengetahui Du You kaya, Ye Fei langsung mencoba merayunya, tetapi dia dengan tegas menunjukkan sikap jijik terhadap wanita seperti dia. Sesampainya di rumah, Du You memberitahu Shuran bahwa dia telah berhasil bernegosiasi dengan Ye Fei. Dia mengatakan bahwa perusahaan hiburan Shuran memiliki kebijakan untuk menyediakan paket asuransi keluarga bagi karyawan. Dan untuk orang-orang seperti Han Tianyu yang telah berhenti, perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan menanyakan apakah mereka ingin terus membeli asuransi. Dengan demikian, semua persiapan telah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuat Ye Fei membayar. Keesokan harinya, ketika mengetahui Meng Ye akan mengunjungi kakeknya, Du You langsung masuk, meminta Meng Ye untuk tidak terus datang lagi karena dia sudah siap untuk memperkenalkan pacar resminya. Segera setelah itu, Shuran melangkah masuk dengan anggun di hadapan semua orang, membuat Meng Ye marah sampai wajahnya memerah tetapi harus menahan amarahnya dan pergi. Dalam percakapan, kakek Du You secara terus terang menyatakan bahwa dia tidak menuntut status sosial yang setara.
tapi tidak ingin cucunya terus jatuh ke dalam bahaya seperti sebelumnya. Mendengar itu, Shuran dengan tulus berjanji bahwa dia akan melindungi Duyo dengan segenap kekuatannya, sama seperti cara dia pernah melindunginya dan mencintainya. Kata-kata tulus itu membuat kakek Duyo sangat puas dengan Shuran. Di sisi lain, Han Tianyu menerima pemberitahuan terkait kontrak asuransi. Awalnya, dia menyindir karena dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar asuransi. Namun, ketika dia tidak sengaja membaca kontrak dengan cermat, dia menemukan klausul bahwa jika istri meninggal secara tidak terduga, penerima manfaat akan menerima uang asuransi hingga 500 juta yuan. Segera setelah itu, setelah bermalam bersama Meng-ya, Han Tianyu berjanji akan membantunya menyingkirkan Ye Fei agar dia tidak lagi diancam. Namun, dia juga meminta Meng-ya untuk memberikan uang dan kekuasaan agar dia bisa mengatur semuanya. Di sisi lain, Duyo mengkonfirmasi kepada Shuran bahwa Han Tianyu benar-benar masuk ke kamar Meng-ya. Dia segera mengirim pesan kepada Ye Fei bahwa Shuran telah membuat janji dengan Tianyu di kamar 1106 hotel untuk membuat drama yang lengkap. Shuran sengaja datang ke hotel dan berbicara dengan suara keras agar Ye Fei, yang diam-diam mengikuti, bisa mendengar dan mengikutinya ke kamar itu. Bawahannya menjaga di luar pintu yang telah disuap oleh Han Tianyu, diam-diam membuka pintu untuk Ye Fei. Saat masuk, Ye Fei menyaksikan sendiri Han Tianyu dan Meng-ya sedang bercinta. Dia sangat terkejut. Dia langsung mengancam akan mempublikasikan rekaman Meng-ya menyuruh ayahnya, Ye Fei, membunuh orang kepada polisi. Tidak memberi Ye Fei kesempatan, pengawal memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Han Tianyu dengan cepat menangkap Ye Fei dan membawanya ke sebuah rumah kosong. Di rumah kosong itu, Han Tianyu tidak lagi menyembunyikan ambisinya. Dia dengan dingin mengakui rencana keji itu. Jika Ye Fei, istri sahnya, meninggal, dia akan menerima kompensasi asuransi yang sangat besar. Ye Fei segera memperingatkannya, menyuruhnya untuk tidak buta mempercayai Meng-ya. Karena begitu dia mencapai tujuannya, dia juga akan menyingkirkan Han Tianyu untuk menghilangkan jejak. Tapi Tianyu yang gila tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa saat Ye Fei tidak sadarkan diri, Meng-ya telah menghapus semua rekaman yang memberatkannya. Sekarang, dia hanya ingin Ye Fei mati secepat mungkin untuk menyelesaikan rencananya. Saat berbicara, Ye Fei diam-diam memanfaatkan waktu, tersenyum cerah. Ketika Han Tianyu lengah, dia dengan cepat bangkit, memukul kepalanya dengan keras. Dia pikir dia bisa melarikan diri, tetapi pintunya sudah dikunci olehnya dari dalam. Tidak ada jalan keluar. Dalam perjuangan keras untuk membela diri, dia meraih sebuah tongkat dan dengan sekuat tenaga memukul bagian vital Han Tianyu. Pukulan fatal itu membuatnya langsung meninggal di tempat. Kematian Han Tianyu telah sepenuhnya mengubah situasi. Huiding juga beruntung terhindar dari penyakit kanker. Bai Kun menemukan bukti perselingkuhan suami Huiding, membantunya berhasil bercerai dan mendapatkan hak asuh anak. Seolah semuanya sudah berakhir, tetapi Shuran tidak bisa merasa bahagia. Di dalam hatinya hanya tersisa kesedihan atas kematian Han Tianyu, seorang manusia yang karena keserakahan buta mendorong dirinya sendiri menuju kehancuran. Dia tahu dia hanya ingin Han Tianyu berhenti menyakiti orang, tetapi siapa sangka segalanya berakhir dengan tragedi seperti itu. Saat melayat, Shuran juga harus menanggung celaan pahit. Ibu Han menyalahkannya karena telah mengkhianati putranya, yang membuat Tianyu baru saja menikahi Ye Fei dan akhirnya menyebabkan akhir yang tragis. Di sisi lain, setelah lama pelatihan di luar negeri, Chu Chen juga secara resmi kembali ke negara itu. Begitu dia naik ke mobil, dia terkejut melihat Kiao Kiao muncul. Dia sekarang adalah asisten pribadinya, datang untuk memberitahu jadwal kegiatan yang akan datang. Ketika dia mendengar jadwal yang padat, Chu Chen hanya bisa menghela napas, berharap dia bisa kembali menjadi koki seperti dulu. Saat mengobrol, dia dengan penasaran bertanya tentang Duyo dan Shuran. Kiao Kiao menceritakan bahwa sejak Duyo menyelamatkan hidup Shuran, mereka berdua selalu berdekatan, tidak pernah terpisah setengah langkah pun. Mendengar itu, Chu Chen hanya diam-diam mendoakan kebahagiaan untuk Shuran dari dalam hatinya. Kiao Kiao kemudian mengungkapkan kekagumannya padanya, juga berharap dia segera menemukan kebahagiaan. Tanpa diduga, Chu Chen menariknya dan memberinya ciuman yang penuh gairah. Tidak lama kemudian, ketiga pasangan itu bersama-sama mengadakan pesta hangat untuk merayakan perjalanan panjang yang penuh pasang surut yang telah mereka lewati. Pesta berakhir, semua orang pulang dengan gembira, tetapi Duyo masih enggan untuk berpisah dari Shuran. Namun, dia dengan canggung mendorongnya pulang, tidak mengizinkannya menginap. Ye Fei mendekat menggunakan handuk yang dibius untuk membuat Shuran pingsan. Ketika Shuran sadar kembali, dia panik dan bertanya apa yang akan dilakukan Ye Fei. Menghadapi keterus-terangan Shuran, Ye Fei berteriak seperti orang gila, mengungkapkan semua kebencian di hatinya. Dia berteriak tentang betapa menderitanya hidupnya,
jadi dia tidak akan membiarkan Shuran hidup bahagia. Ye Fei juga mengakui bahwa dia tidak benar-benar ingin membunuh Han Tianyu, tetapi justru Han Tianyu yang karena ambisi 500 juta uang asuransi yang mendorongnya ke titik terendah. Dia berencana untuk menyerahkan diri, tetapi sebelum itu dia bersikeras untuk menyeret Shuran bersamanya ke neraka. Di hadapan kata-kata gila dan tatapan penuh kebencian dari Ye Fei, Shuran tetap tenang. Dia diam-diam melepaskan ikatan lalu mengeluarkan kamera tersembunyi yang telah merekam semua kejahatan Ye Fei. Shuran dengan dingin menyatakan bahwa ini akan menjadi akhir bagi orang seperti dia. Akhirnya, Ye Fei diserahkan kepada polisi. Shuran kembali dengan selamat ke sisi Duyo. Kakek karena kenangan lama, berkata kepada Duyo agar menghormati ayah Meng Ya yang telah meninggal dan bersikap lunak, jangan mendorongnya ke jalan buntu. Dia berjanji akan menarik kembali semua saham di tangan Meng Ya dan mengatur agar dia pergi ke Afrika sebagai sukarelawan, sebagai penebusan sebagian atas kesalahannya. Namun, keserakahan dan kebencian telah menggerogoti akal sehat Meng Ya. Dia tidak merasa bersyukur atas kelonggaran itu dan diam-diam berencana melarikan diri ke As untuk mencari suaka, memimpikan suatu hari kembali untuk membalas dendam. Asistennya juga menyarankannya untuk menyerahkan diri karena ayah dan anak Ye Fei telah ditangkap. Polisi akan segera menemukannya. Sebagai balasan, Meng Ya hanya memberinya tamparan yang menyakitkan dan kata-kata celaan yang kejam. Begitu sirene mobil polisi berbunyi, Meng Ya panik dan melarikan diri. Dalam ketakutan, dia berlari ke jalan tanpa memperhatikan kendaraan, tertabrak mobil, mengakhiri hidupnya yang penuh kebencian dan menyedihkan. Sementara itu, Ye Fei, meskipun di penjara, sama sekali tidak merasa menyesal. Dia dengan gila berteriak di penjara, bersumpah untuk membunuh Shuran untuk membalas dendam. Seseorang yang kejam hingga saat-saat terakhirnya tidak juga sadar. Dia dengan malu-malu berjanji untuk merawat, mencintai, dan melindungi Shuran seumur hidupnya, memberinya kehidupan damai yang layak dia dapatkan. Dalam momen suci itu, Duyo berlutut di depan Shuran, melamarnya dengan segenap hatinya. Melihat pria di depannya, yang telah melewati begitu banyak cobaan untuknya, Shuran tidak bisa menahan air mata haru, mengangguk setuju, sebuah akhir yang bahagia. Pernikahan Duyo dan Shuran telah mengakhiri film kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan dukung channel kami dengan menekan suka pada video ini. Sampai jumpa.